nice to hear him introduce, yeah. In my church, when we have a visitor coming in, we will always introduce them. Kita selalu memperkenalkan mereka. Why? Kenapa? Because they came to our place. Karena kan mereka datang kan ke tempat kita. So we need to know who they are. Jadi kan kita perlu tahu dong mereka ini Sometimes siapa. pastors from different churches Kadang-kadang kan pendeta dari gereja lain. or another country Atau dari negara lain. or what you call leaders from other church. Atau mungkin yaitu pemimpin dari gereja lain. So we will introduce Jadi them. kita suka memperkenalkan mereka. So we will know Kita tahu who is who. siapa mereka Yeah, ini. because otherwise you don't know his pastor, you go and talk to him like a believer. Ya, karena kalau enggak nanti saudara nggak tahu mereka ini hamba Tuhan. Jadi ajak ngobrolnya, bercandanya aja kayak orang biasa kan nggak boleh juga. Nak canda tuh susah lagi ya. Ya, apalagi kan kalau bercanda. Ya gitu kalau kan. canda Pak hamba Tuhan nggak senyum susah Pak ya. Kan kalau saudara bercanda terus nanti hamba Tuhannya nggak senyum, saudara salah sangka. Hallelujah. So we had a good time of fellowship last night. Jadi kita punya waktu yang sangat indah di dalam persekutuan yang ngumpul-ngumpul semalam. Having our dinner last night. Yaitu makan malam bersama. We thank Poppy for that ya. Ya, terima kasih untuk Bu Popi juga Hallelujah for blessing us ya yang Pak ya. sudah memberkati kami. And also Ibu Dan juga Ibu Wati. Ibu Wati nggak kelihatan hari ini? Oh, lagi ya, oke. ucap kita, aduh sayang. It's never complete when she's not around. Ya, kayaknya nggak sempurna kalau Ibu Wati nggak ada ya di sini ya. I mean, tell her thank you very much. Ya, sampaikan yaitu ucapan terima kasih kami itu One kepada person beliau. in what they call Pamekasan Ya, satu pribadi yang ada di dalam Pamekasan ini who always care for the hamba Tuhan yang selalu peduli kepada hamba Tuhan and always protect the hamba Tuhan. dan selalu menyediakan yaitu memastikan hamba Tuhan itu tuh diurus dengan baik, Ibu Wati, ya. yaitu Ibu Wati. Ya Pak ya. Amen. The little I know ya. Ya, sedikit yang saya tahu dari beliau I learn a lot from them karena saya belajar banyak dari hal itu. because I always believe that you need to take care. Karena apa? Saya juga selalu percaya kalau kita kedatangan seorang hamba Tuhan, kalau kita bisa urus hamba Tuhan itu satu anugerah. Just about a week before I came here, Jadi seminggu yang lalu sebelum saya datang ke sini, my old friend, sahabat lama he's a saya, pastor in different church. dia itu adalah seorang gembala dari gereja Suddenly lain. he text me, say, I want to come and see you. Tiba-tiba dia bilang, saya mau datang ketemu sama kamu. I said, okay, Saya bilang oke, we have lunch kita together. makan siang sama-sama. So I took him Saya bawa dia to a Chinese restaurant. ke restoran Chinese. Nah, biasanya kalau ke Malaysia, I never take to Indian restaurant. Nah, biasanya kalau saya kedatangan teman atau sahabat, saya nggak pernah mau ajak makan di restoran India. Apalagi dia orang India. Apalagi kan kalau dia orang India. I take to Chinese Saya restaurant. bawa ke restoran After Chinese. eating, Setelah makan, nicely we talk about God. lalu dengan baiknya, indahnya kita ngomong tentang I Tuhan. say, why we are like this? Kita bilang, kenapa kok kita seperti ini? Why we never change? Kenapa kita nggak pernah How berubah? come we are not moving Kenapa forward? juga kok kita nggak pernah bisa maju? After that, I think he will tell me, Lalu saya pikir setelah saya kasih tahu dia bilang sama saya, thank you. ya udahlah terima kasih terima Bye-bye, kasih. bye-bye. Ya udah bye bye. But he asked me, Tapi dia tanya sama saya, when will you come to my church? kapan kamu datang ke gereja saya? I said, that means dia sudah terima. So he came to my house Jadi dia datang ke rumah saya. and I asked him to pray for us. Jadi saya minta dia untuk berdoa untuk kami. After prayer, Setelah berdoa, I gave him a love gift. saya kasih persembahan kasih. His eyes was tears. Matanya langsung berlinang. He said, you are servant of God, why you give me? Lalu dia bilang, kamu juga hamba Tuhan, kenapa harus kasih? Because you come into my house. Saya bilang, karena kamu datang ke rumah saya. When you as a servant of God come into your house, Karena apa? Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kamu datang ke rumah, now you bring the presence of God. artinya kamu membawa hadirat Tuhan ke dalam rumah itu. So, Jadi I'm blessing God's presence. artinya apa? Saya itu hanya memberkati hadirat Tuhan melalui kamu. I never allow any man of God who come to my house go empty hands. Saya nggak pernah mengizinkan, yaitu apa? Hamba Tuhan itu datang ke rumah saya terus pulang dengan tangan kosong. Why? Kenapa? Because God says, Karena Tuhan bilang, anyone who comes to me cannot come empty-handed. setiap orang yang datang ke dalam hadiratku tidak boleh datang dengan tangan kosong. Yeah, what about your own gembala? Bagaimana dengan gembala saudara Ya, sendiri? gembala saya kita dikasih gaji. So. Ya mungkin saudara berpikir, gembala kita kan udah digaji. No. Enggak. Even my senior pastor come to my church. Bahkan kalau yang namanya gembala senior saya datang ke rumah saya, I also give him. saya tetap kasih.
Why? Kenapa? Because he brings God's Kenapa? presence. Siapapun itu kalau mengatasnamakan hamba Tuhan, dia membawa hadirat Tuhan. I must bless the presence Artinya of saya God. harus memberkati I don't hadirat know whether Tuhannya. that's your culture Saya here, tidak tahu apakah itu jadi kebudayaan saudara. but that's a culture of the Indian people. Tetapi itu yang menjadi kebudayaan daripada orang-orang India. If you go to India, Kalau saudara ke India, this is the culture you find. ini adalah kebudayaan yang saudara temukan. When the hamba Tuhan come to the house, Ketika hamba Tuhan datang ke rumah, they pray and bless for them. kalau hamba Tuhan itu berdoa, biasanya mereka akan berkati. They always bless them. Selalu mereka memberkati. Even the little bit they have. Walaupun bukan jumlah uangnya, walaupun itu sedikit. Amen. They bless them. Mereka tetap memberkati. Why? Kenapa? Because God's presence will Karena come. hadirat Tuhan ada di They dalam bring rumahnya. in God's presence. Mereka membawa hadirat Tuhan. So people of God, Jadi umat Tuhan, there are certain things that we must learn. Ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Like Abraham. Seperti Abraham. When Abraham met Melchizedek. Ketika Abraham ketemu yaitu dengan Melkisedek. Now I want to ask you, Saya mau tanya sama saudara. did Abraham know who is Melchizedek? Apakah Abraham itu tahu siapa Melkisedek itu? Now, ada no reference of Melchizedek in the Bible except only one place. Karena apa? Karena kan tidak ada yang namanya catatan yang lain bicara tentang Melkisedek kecuali ya di How situ. come he knows? Kok bagaimana mungkin Abraham tahu hadiratnya And how Melkisedek? come he can give the tithes? Dan bagaimana juga Abraham itu bisa tahu dia mengembalikan perpuluhan itu kepada Melkisedek? You know why? Saudara tahu kenapa? Abraham was a man of God. Karena Abraham itu adalah seorang manusia ilahi. He can discern God's spirit. Dia bisa pekakan roh Tuhan. And he knew this man. Dan dia tahu bahwa Melkisedek ini, This man is not ordinary orang man. ini bukan biasa-biasa aja. Amen. Melchizedek in Hebrew means the king of Salem. Melkisedek yaitu yang di dalam bahasa Ibraninya itu artinya Raja Salem. And what is the meaning of Salem? Apa yang dimaksud dengan Raja Salem? Prince of peace. Raja damai. Meaning, Artinya, who is before him? siapa di hadapan dia? The Prince of Peace. Yaitu Raja damai. Hallelujah. Amen. Now people of God, Umat Tuhan, you try practicing that. coba saudara praktekkan itu. You find there's a great satisfaction. Saudara bisa menemukan yaitu kepuasan di dalam hatimu. I remember once I met a man of God. Saya masih ingat ketika sekali saya ketemu dengan He's a hamba very Tuhan. good man of God. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat baik. Jesus appeared to him. Bahkan Yesus saja menampakkan diri pada dia. Never went to school. Nggak pernah sekolah, Never went to school. nggak pernah sekolah. But the Holy Spirit teach him the Bible. Tapi Roh Kudus yang mengajarkan dia bagaimana untuk baca Man Alkitab. who never went to school, Orang yang nggak pernah sekolah, went to Bible school. masuk sekolah Alkitab, Bible school, bahkan sekolah Alkitab usir dia. usir dia. Usir dia karena dia Because nggak he bisa don't know how baca, to read nggak and bisa write. nulis. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. So he came out of the Bible school. Jadi dia keluar dari sekolah He Alkitab. was going in a place, he's sitting down 3 days fasting and praying, crying. Lalu dia pergi ke satu tempat, dia cuma menangis saja, mengeluh ya 3 You don't hari know what 3 to do malam. after that. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan Don't setelah know what itu. ministry can do. Dan juga nggak tahu pelayanan apa yang mau So he was dilakukan. passing back the church. Jadi sekali waktu dia melintas, melewati Now, yaitu just depan after this gereja. incident, Setelah kejadian ini, now what happened? apa yang In terjadi? the church, they were actually casting out a demon for the last 3 days. Sebenarnya di dalam gereja itu mereka itu sedang tengkingin orang kerasukan setan. Setelah udah 3 hari. 3 hari, 3 malam. 3 hari 3 malam nggak mau Nggak- keluar-keluar. Dia nggak mau keluar-keluar. Amen. Betah setannya dalam gereja. Dia suka banget gerejanya. Ya setannya betah banget di dalam gereja itu. Hallelujah. Now people of God. Tuhan. So he was passing. Jadi ketika hamba Tuhan ini lewat, This demon said, the guy, going, guy. langsung orang yang kerasukan itu bilang, tuh lihat tuh orang itu kesini. He in front there. Tuh dia di depan sana. If he come, I will go. Kalau dia yang masuk saya keluar. Kok siapa orang itu mereka pergi cari? Sebegitunya urapannya. Amin. Ya. Dosen sekolah Alkitab say, this guy is left the church already. Ya, left the Bible baru school. yaitu dosen sekolah Alkitabnya sadar, loh ini kan dia murid yang diusir nih dari sekolah Alkitab. So the dosen panggil, ayo tolong dong masuk. Sampai-sampai mereka minta tolong, ayo dong tolong He usir said, setan ini. What can I do for Langsung you? dia, Just be dia away. bilang, apa yang bisa saya lakukan? Saya udah diusir dari No, sekolah you Alkitab. come. Nggak, masuk sebentar aja. Sekejap aja. Masuk sebentar aja. Aduh, repot dengan dosen saya. Oke lah. He doesn't know what's happening. Sebenarnya hamba Tuhan ini nggak tahu apa yang He terjadi. went in there. Dia cuma masuk. The demon said, Langsung itu setannya itu orang kerasukan itu langsung menyembah. let me go. Lepasin saya biar I'm saya going pergi. back. I'm going off Saya now. akan pergi sekarang. Now, what did he say? Apa yang dikatakan? The demon said, Setan itu bilang, this is the true man of God. dialah hamba Tuhan yang benar. I must go. Saya harus pergi. Oh, gitu aja.
Begitu aja dia hilang. Now this Orangnya man sadar. had problem. Dan orang ini punya problem. So he came to Malaysia. Dia datang ke Malaysia. And I saw him very sad. Saya lihat muka dia itu sedih. Very sad. Sangat sedih. So I asked him, what's the problem? Saya tanya apa problemnya. Dia nggak mau kasih tahu. Dia nggak mau kasih tahu. He said, berdoa aja lah Dia Papa. bilang ya berdoa aja. But in my heart I felt burdened. Tetapi di dalam hati saya bisa merasakan beban. I asked him again. Saya tanya dia lagi. Ask him again. Saya tanya dia lagi. He said, okay, since you care for me so much, Lalu dia bilang, oke karena kamu peduli kepada saya I have to go back and pay certain amount of money. harus pulang ke India dan saya harus bayar yaitu sejumlah uang sekian. Because I borrowed money for ministry. Karena apa? Karena saya pinjam uang untuk pelayanan. Now I have no money to give. Jadi bukan dia ya, jadi keluarganya yang pinjam. Saya nggak punya uang sekarang untuk dibawa pulang untuk kembalikan. Amen. So now I will lose my credibility. Kalau begini kan saya akan kehilangan kredibilitas. I don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. So while talking to him, Selagi bicara dengan dia, I felt the Holy Spirit prompting me. saya merasakan yaitu Roh Kudus itu seperti yaitu menaruh sesuatu di dalam saya. Give it to him. Pardon? Give it to him. Berikan pada dia. So I talked to my wife. Jadi saya bicara pada istri saya. This is what the Lord is saying. Ini yang Tuhan bilang. I said, okay. I told Pastor, sit for a while. Lalu saya bilang, Pak tunggu sebentar ya. I went to the room. Saya masuk ke kamar, I brought back so much of money. saya bawa uang segini. Bukan Rp2. Saya pernah dapat juga persembahan kasih di Kupang. Begini banyak. But it was only 1,000 and 5,000 rupiah. Iya, tapi mata uangnya cuma hanya 1.000 ya, 5.000. Di Kupang. Di waktu pelayanan di Kupang. Saya kaget Pak. Saya kaget. Kok besar begini mereka kasih? Kadang kan ditaruh di amplop coklat gitu, segitu banyak ya, segitu Oh, tebel. Saya nggak mau Ibu Lili lihat. Saya masukin dalam. And then went to the hotel. I open up. I got a shock. Ya waktu saya sampai di hotel, saya buka, saya kaget. I count. Nggak ngerti mau bilang bagaimana. Ya bagaimana. saya hitung, udah sampai nggak bisa hitung lagi. So I keep it. Saya simpan. I say, Lily, tolong you count lah. Ya Lili hitung aja ini uangnya. Now that is not the amount I give. Itu bukan uang sebesar itu yang The saya berikan. highest Malaysian note. Yaitu mata uang Malaysia yang paling besar. I give it to him. Saya kasih kepada dia. He touched the money. Waktu dia pegang uang itu, The man began to cry. lalu hamba Tuhan ini mulai nangis. Such a great man of God. Ya seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. When you lift up the burden of people, Pada waktu saudara bisa mengangkat beban orang lain, God knows how to lift up maka your burden. Tuhan juga tahu bagaimana untuk mengangkat beban kehidupan kamu. Hallelujah. And you know what he told me? Saudara tahu apa yang dia bilang? I may not be able to give back this money to you. Saya mungkin gak bisa mengembalikan uang ini kepadamu. But one thing I can tell you. Tapi satu hal yang saya kasih tahu kepadamu, I and my family will pray every day in our life for you saya and dan your family. keluarga saya, kami akan berdoa di dalam doa kami untuk kamu dan keluargamu setiap hari. Itu sudah cukup bagi saya. Itu aja udah balasan yang cukup buat saya. Hallelujah. Amen. Now people of God, you give and make the people's burden lifted up. Kalau saudara memberi, saudara itu memberi sampai mengangkat beban seseorang. Amen. That means Artinya, God knows who you are now. Tuhan itu tahu siapa dirimu. And that means Artinya, whenever you are a burden, setiap kali kalau saudara terbeban, God knows how to lift it Tuhan up juga from tahu you. bagaimana untuk mengangkat beban itu dari hidupmu. Hallelujah. I don't know why I'm sharing this with you, Saya tidak tahu kenapa saya sharingkan ini kepada saudara. but I want to let you know Tetapi saya ingin saudara tahu we are blessed to have the sons of God with bahwa us. kita merasa diberkati karena memiliki hamba-hamba Tuhan bersama dengan kita. Hallelujah. And it was a joy for me to have fellowship with them. Dan juga suatu sukacita buat saya untuk memiliki persekutuan dengan mereka. Amen. I normally don't feel very relaxed all the time Biasanya saya nggak suka yang namanya tuh walaupun ketemu-temu dengan hamba Tuhan tuh santai-santai. unless I know them. Kecuali kalau saya benar-benar kenal dengan mereka. Otherwise, I Kalau could tidak upset saya nggak mau. them. Hallelujah. So it was a joy with you. Jadi suatu Now, sukacita. people of God, Ma Tuhan, this evening we are going to talk about resurrection. malam hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan. Hallelujah. Now, people of God, Ma Tuhan. resurrection is one thing that was misunderstood from the beginning. Kebangkitan itu adalah sesuatu yang disalah mengertikan sejak dari awalnya. In fact, in the Acts of the Apostles, Bahkan kenyataannya di dalam kisah para rasul, when the disciples spoke about the what they call resurrection, ketika murid-murid Yesus berbicara tentang kebangkitan, they were all confused. mereka semua itu bingung.
The Bible says Alkitab katakan, in the Acts of the Apostle chapter 17, di dalam Kisah Para Rasul 17, they say, who is this guy coming and blabbering among us? siapa sih orang-orang ini yang ngomong-ngomong aja gitu kepada kami? In Acts of the Apostle chapter 17 Di dalam Kisah Para Rasul 17, and verse 18. ayatnya yang ke-18 katakan, dan juga berbagai ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Amen. Now people of God, Nah Tuhan, that means artinya the preaching of resurrection among the non-believers pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan, is something they cannot understand. itu adalah sesuatu yang orang itu tidak bisa ngertiin. Because Karena only Christians will understand what's the meaning of resurrection. hanya orang Kristen yang mengerti apa arti kebangkitan. Amen. Others will never Karena understand. yang lain tidak akan ngerti. Maybe the Hindus a little bit they will understand. Mungkin orang Hindu sedikit aja mengerti. Because they believe in what they call reincarnation. Karena mereka percaya itu dengan reinkarnasi. Now is reincarnation same as resurrection? Apakah reinkarnasi itu sama dengan kebangkitan? Tahu kan reinkarnasi itu apa? Tahu nggak reinkarnasi itu apa? Pak Yusak nggak tahu kan? Tahu kan? Haleluya. Hah? Pitajeng? Tahu nggak? Tahu ya? Dikit ya. That means reincarnation means you die now, in the next birth you become something. Itu yang dimaksud dengan reinkarnasi itu dilahirkan kembali. Jadi kalau sekarang saudara jadi ini, mungkin di kelahiran berikutnya itu ya tergantung dari kehidupan kamu sebelumnya. Kamu bisa dilahirkan seperti ini. If you live a good life, Kalau kamu menjalani kehidupan yang you baik, become a better life. kamu di kehidupan berikut akan menjadi manusia yang lebih baik. Or Atau if you're bad, kalau saudara you jahat, might become a bird. saudara mungkin jadi binatang, jadi burung. Amen. Or you'll become what you call animals, Atau saudara jadi binatang yang A lain. goat, Atau dari a cow, kambing, dari sapi, or a dog, atau anjing, whatever. apapun. So people of God, Jadi umat Tuhan, that is for them reincarnation. itu buat mereka yang dimaksud dengan But for reinkarnasi. Christians, Tetapi buat orang we Kristen, know one thing, kita hanya tahu satu that there is a hal, resurrection. bahwa ada kebangkitan. Amen. Now, this resurrection Kebangkitan ini is the mark of your thirst for God. adalah tanda rasa haus saudara terhadap Now, Tuhan. if you say that you're a Christian Kalau saudara bilang saudara adalah orang and if you do Kristen not believe in resurrection, dan saudara tidak percaya dengan kebangkitan, how would I know that? bagaimana saya bisa tahu? I will know you don't believe in resurrection by the way you live. Kenapa? Saya bisa tahu. Kenapa kamu nggak percaya dengan kebangkitan? Saya bisa tahunya dari cara kamu hidup. Amen. Because your lifestyle will tell me whether you fear God. Kenapa? Karena dari gaya hidup kamu aja saya bisa tahu kamu ini adalah orang yang benar-benar hidup takut So- akan Tuhan atau tidak. So what do we do now? Apa yang kita We lakukan? fight the good fight Kita bertanding dalam pertandingan finish the race, untuk menyelesaikan to pertandingan, receive the crown of untuk life. menerima mahkota kehidupan. Now how do you receive the crown of Bagaimana life? kamu bisa menerima mahkota kehidupan? You must have resurrection. Artinya kan kamu harus punya kebangkitannya dulu. Amen. So to have the resurrection, then I have to live the life that God wants me to live. Kalau saya ingin mendapatkan kebangkitan, artinya saya harus menjalani kehidupan yang Tuhan mau saya jalani. No, it's not possible to say, I can live any way I want, I'm a Christian, but when I die, I go to heaven. Nggak mungkin yang namanya orang bilang, saya bisa aja hidup semau-maunya saya, apa aja yang saya mau. Lalu nanti kalau saya mati, saya bisa masuk surga. No way. Nggak mungkin. Amen. Itu mimpi siang bolong. Amen. No way. Nggak bisa. Because the Bible tells us Karena Alkitab memberitahukan kita, that's exactly Paul giving what you call instruction to the disciples. itu juga persis yang dikatakan yaitu oleh Rasul Paulus, yaitu ketika memberikan perintah kepada murid-muridnya. Amen. In the book of Romans now, Di dalam yaitu surat Roma, now Paul gives us a clear understanding how this resurrection will take place. Paulus sudah memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebangkitan. Normally Easter we don't talk this. Biasanya di kebangkitan kita nggak bicara akan hal We ini. only talk about Jesus' resurrection. Kita hanya bicara Yesus yang dibangkitkan. But how did it, what is the reflection for us? Tetapi apa yang menjadi yaitu refleksi, yaitu dayangan yang kita bisa dapatkan dari How do I kebangkitannya. understand that reflection now? Bagaimana saya bisa ngertiin bayangannya ini? And how can I convert my life to prepare for the Dan resurrection? bagaimana saya bisa mengubah hidup saya ini supaya saya juga bisa dibangkitkan? Now people of God, Ma Tuhan. so be born again alone. Jadi kalau jadi orang Kristen yang hanya lahir baru Nggak aja, cukup. itu nggak cukup. You're being filled on the Holy Spirit. Dipenuhi dengan Roh Kudus aja, Nggak cukup. itu pun juga belum You cukup. speak in tongues. Kalau bisa berbahasa
bahasa Nggak roh, cukup. itu pun belum cukup. You do signs and miracles. Kamu bisa melakukan tanda-tanda dan Not keajaiban, enough. itu nggak cukup juga. Your life must be now fixed to walk in the way Kenapa? of Hidup resurrection. saudara itu harus benar-benar itu tercermin dari apa yang Tuhan mau kamu jalani. Hallelujah. That means Artinya, you are walking towards the road of resurrection. kamu itu berjalan di dalam jalan kebangkitan. Meaning Artinya, two ways. dua cara. One, Yang satu, when you die, you know you will be resurrected. pada waktu kamu mati, kamu akan tahu pasti bahwa kamu suatu saat akan dibangkitkan. In the coming of the Lord Pada Jesus waktu Christ. kedatangan Yesus Kristus kedua You will be kalinya, taken up. kamu akan terangkat. And Dan if it does not happen, kalau sampai ini tidak terjadi, before you die, then Jesus comes back. kalau yaitu sebelum kematian kamu, Yesus sudah datang untuk kedua What will kalinya, happen now? apa yang terjadi? This body will have to be Bahwa transformed. tubuh ini harusnya kan bisa langsung diubahkan. You never see that. Kita tidak akan mengalami You will kematian. not see that. Tidak akan You will tidak akan become mengalami like kematian. Enoch, Elia, and Bahkan Jesus. yaitu dikatakan kita itu akan sama seperti ketika Henok dan juga Yesus hidup. Now people of God, Ma, Tuhan. you will become like Enoch and Elijah. Kamu bahkan akan sama seperti Nabi Henok dan juga Nabi Not Elia. even Jesus. Bahkan enggak juga Yesus. Why? Kenapa? Because Jesus died. Karena Yesus saja mengalami That kematian. means you and Artinya I, saudara dan saya in the coming of Jesus, di dalam kedatangan will Yesus not Kristus, taste death. kita tidak akan mencicipi kematian You itu. don't understand the meaning of Kita that. bahkan nggak ngerti apa sih yang dimaksud dengan kematian. Can you imagine for a moment? Saudara bayangkan sejenak. Luar biasa ya. That's the hope. Itu pengharapannya. That's the hope of Itu resurrection. pengharapan daripada Now kebangkitan. then the question will be, Lalu pertanyaannya, how would I achieve them? bagaimana saya bisa mencapai hal ini? How can I go into that life? Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan itu? Is it enough that I just become a Christian? Apakah cukup saya hanya jadi orang Kristen aja? No. Enggak. No. Enggak. You need to pursue the life. Kenapa? Karena memang kita sendiri yang harus punya inisiatif mengejarnya. Hallelujah. Now people of Ma, God, Tuhan. does it come automatic? Apakah ini datangnya otomatis? No. Enggak juga. No. Enggak. You have to make a decision in your life. Kenapa? Karena kita sendiri yang harus ambil keputusan mau jalani atau tidaknya dalam Why? kehidupan. Kenapa? Because the walk is going to be tough. Kenapa? Iya, jalan menuju kebangkitan itu memang sulit. It's going to be difficult. Akan sulit, It's going to be pressurized. akan ada tekanan, It's going to make you lonely. akan membuat kamu bisa It kesepian, will make you people laugh at you. bahkan bisa membuat orang-orang mentertawakan kamu. Would you like that? Senang nggak? Amen. Hello. Many do not want it. Banyak orang yang nggak mau. Many will go halfway. Banyak orang yang ya udah deh saya sampai di sini aja ya setengah jalan. So who will go to that? Siapa yang bisa melaluinya? The people who had a foretaste of heaven. Orang-orang yang sudah memiliki cita rasa surganya. Hallelujah. How do you have the cita rasa? Bagaimana kita bisa mendapatkan cita rasa surgawi? In two ways. Dengan dua cara. Number one, Yang pertama, when you begin to pray. pada waktu kamu berdoa. Hallelujah. When you begin to pray, Pada waktu kamu mulai the berdoa, different levels of prayer. kan ada di dalam doa pun ada tingkatan-tingkatan doa. Hallelujah, different levels. Tingkatan yang berbeda. When you come to the highest level, Kalau saudara sudah sampai di dalam tingkatan yang you paling tinggi, translate into resurrection. kamu itu sudah diubahkan yaitu doamu itu di dalam yaitu kebangkitan. Meaning, Maksudnya, that's what it means by itu yang dimaksud in the spirit. yaitu berdoa di dalam roh. That's why Oleh karena itu, Paul said, Paulus katakan, I know of a man aku kenal dengan seseorang who was taken up into heaven. yang dibawa naik ke surga. I don't know whether in the spirit or in the body. Aku tidak tahu orang ini diangkat yaitu di dalam rohnya atau bersama dengan dagingnya. What do you think? Kalau menurut saudara apa? In the spirit or in the body? Dia diangkat yaitu hanya dengan rohnya aja atau dengan tubuh fisiknya juga? What do you think? Pernah baca kan? Pernah kan? Paul said, I know of a man. Kan tahu kan di dalam 2 Korintus dikatakan aku kenal dengan You know where the seseorang. scripture is? Ya. Can you read? Ya, 2 Korintus 12 mulai dari ayat yang pertama. Ah. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia tidak boleh Anda mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia.
Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas Now, kelemahan-kelemahanku. people have got, who's he talking about? Jadi Rasul Paulus itu ngomongin siapa sebenarnya? Siapa orang itu? Aku kenal seseorang. Seseorang itu siapa? Tahu kan? Dirinya sendiri. Dia ngomongin diri dia sendiri 14 tahun yang lalu. Dia bilang gitu. He said, I know of a man. Dia bilang, aku kenal seseorang. I know of a man. Aku tahu seseorang. Who is that man? Siapa orang He ini? did not say I. Jadi dia itu nggak banggain dirinya. Dia nggak bilang, aku ya. I was the one taken up to heaven. Aku ini udah terangkat ke surga I loh. went to heaven and come up and down. Aku udah naik turun surga loh. Nah, dia nggak ngomong begitu. Dia nggak ngomong seperti itu. Today, people say, aku diangkat ke surga. Oh, bangga ya. Ya Pak ya? But Paul said, no, Tapi Paulus bilang nggak. I know of a man. Aku kenal seseorang. He didn't say me. Jadi dia nggak bilang bahwa itu He dirinya. said, because that will bring pride and you might say, luar biasa orang itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu tahu kalau dia menekankan bahwa oh aku ini udah naik ke surga, nanti itu akan membuat jadi dia bangga dan orang lain akan memandang dia wah super rohani sekali. Iya, kalau di Indonesia harus pasti dipakai luar biasa. Amen. Now people have got, he does not want to become luar biasa in the eyes of people. Dia nggak mau yaitu dipandang luar biasa di mata So the manusia. people who walk with God, Jadi orang yang jalan dengan Tuhan, who live in God, yang hidup di dalam Tuhan, nggak mau jadi luar biasa. Halo. Amen. They don't want. mereka nggak mau. They don't want appreciation from men. Mereka nggak mau yaitu apresiasi dari They don't want manusia. people to say, okay. Mereka nggak mau yaitu apa? Diapresiasi, dihargai oleh manusia. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Paul is actually protecting himself. Kenapa? Sebenarnya dengan begitu Rasul Paulus coba menjaga dirinya sendiri. Protecting from Menjaga dari apa? pride coming into his Supaya heart. apa? Jangan sampai kesombongan masuk ke dalam hati dia sendiri. Amin. Haleluya. Siapa yang orang rohani? How do you know he's a spiritual man? Bagaimana saudara bisa tahu dia adalah seseorang rohani? He will not blow his Dia horn. nggak usah yang namanya bangga-banggain pelayanannya, bangga-banggain yaitu apa dirinya sendiri. Nggak usah lah. Amen. Sometimes people ask Ibu Lili, Pak Mu tuh punya karunia apa ya? Iya pernah ya? Sering pasti. Iya. Jadi kamu jawab apa Lili? Nggak punya karunia apa-apa. I always Cuma tell them, ngajar aja. Nggak ada karunia. Just tell them a donkey that carries Jesus. Ya, dia itu cuma keledai yang bawa Yesus saja. Itu aja. Itu aja. Nggak usah bangga-bangga apa. Why? Kenapa? It will bring pride to you. Kenapa? Itu tanpa sadar itu akan membawa kesombongan And buat when the diri pride kita. comes in you, Kenapa? Kalau kesombongan udah masuk ke dalam diri your kita, walk of the resurrected life will be hindered. maka jalan kita di dalam kebangkitan ini bisa terhalang. Hallelujah. It can be deviated. Bisa jadi yang namanya tuh keluar jalur. Amen. That means you want appreciation from men. Kenapa? Karena saudara akhirnya apa? Melayani Tuhan tapi mau dipandang orang. You want people to say, luar biasa. Saudara melayani mau supaya dibilang, pelayanan kamu luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. When the people tell me luar biasa, I say, itu biasa-biasa aja Pak. Kalau orang bilang luar biasa saya takut. Karena nggak ada yang luar biasa, itu mah biasa aja I semua. always tell them. Saya bilang pada Yang mereka. satu luar biasa. Karena apa? Yang luar biasa itu cuma satu. Yesus saja. Cuma Yesus saja kok. Karena kata luar biasa itu hanya boleh dipakai buat dia. Only for him. Hanya boleh I dipakai will untuk dia. always use the luar biasa only for him. Saya nggak pernah bilang, wah ini luar biasa. Saya nggak Manusia tidak sanggup pernah. terima itu. Kenapa? Manusia itu tuh gak sanggup dibilang luar biasa. Hallelujah. So people of God, Bantuan. Paul protect himself now. Kenapa? Rasul Paulus itu menjaga So, diri I dia know sendiri. of a man. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, Now aku he said, kenal I seseorang. don't know whether in the spirit or in the flesh. Aku nggak tahu orang ini tuh diangkatnya itu di dalam roh atau dengan dagingnya. What do you think? Kalau menurut saudara? Adi? Kalau menurut adik? Roh. Rohnya. Hallelujah. You want to know something? Saudara mau tahu? Dia diangkat dalam tubuhnya. Dia benar-benar yaitu diangkat dengan tubuhnya. Luar biasa kan? Hello. He was so humble. Jadi dia begitu rendah He hatinya. was so humble. Dia begitu rendah And he hatinya. said, Dan dia bilang, he saw the things there that man cannot be described. bahkan kan dia kan katakan, orang itu tuh dibawa ke atas itu, diperlihatkan, dikasih lihat penglihatan-penglihatan ini, tapi tidak boleh diperkatakan oleh Kenapa? manusia. Kenapa? Itu tidak bisa masuk akal manusia. Kenapa?
Karena dia tahu kalau diomongin ke orang-orang pun juga orang belum tentu bisa sanggup terima. Hallelujah. So people of God, Tuhan. he went in the flesh. Jadi dia memang diangkat dengan dagingnya. Why? Kenapa? Because he said one thing, Karena dia katakan satu hal. that I might, what do you call, I've lost everything for the sake. Where's the scripture? Philippians. Can you read that? Philippians chapter 2, I think. 3 or 2? Yeah. Okay. 2 ya Mas? Yeah. 3. Oh, sorry, chapter 3. Can you read it? Yes. Di dalam surat Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Ah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hallelujah. What did it? Jadi apa yang dikatakan? I count everything lost. Jadi aku anggap semua ini adalah seperti satu kerugian. Actually the word is dung. Jadi sebenarnya bukan dikatakan sampah ya. Kalau di dalam bahasa aslinya mungkin dikatakan, aku anggap semuanya ini nih, dulunya nih yang ku bangga-banggakan itu tuh, sekarang ini tuh di mata dia tuh seperti kayak, maaf ya, kayak tai gitu loh. The word is feces. Itu sebenarnya kalimat yang tepatnya itu seperti kotoran manusia. He said, I consider that like that. Aku anggap itu nggak ada artinya. Hallelujah. So people of God, Tuhan. suppose it, Paulus I katakan, consider all that a waste. aku anggap itu sebagai yaitu apa? I'm willing Yang to nggak give up. berarti. Aku tuh rela untuk lepaskan. Only for one reason. Hanya untuk satu alasan. That I might know Supaya him aku boleh mengenal dia. and the Dan power kuasa of his- kebangkitannya. And Dan persekutuannya di dalam penderitaan. Dan serupa di dalam kematiannya. 3. Read that verse again. Give them the verse. Di dalam ayat yang ke-10. Yang aku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa di dalam dia di dalam kematiannya. Amen. Now, people of God, Tuhan. that I might know him. Supaya aku boleh mengenal dia. Know him. Mengenal dia. How to know him? Bagaimana mau kenal dia? Now, in the beginning when I met Ibu Pitageng, Pertama kali ketika saya ketemu dengan Ibu Pitajeng. the name is very difficult to pronounce. Namanya aja buat saya sulit saya ucapkan. I always get difficult, yeah. Saya rasanya And seperti I susah. find that she's very elusive. Ya, saya merasakan bahwa dia itu seperti jaga jarak. Amen. Dia jaga jarak banget. Lebih dari ini, Pak. Amen. And then I realized, I began to see, and then she began to know me better. Lalu saya perhatikan begitu dia kenal saya lebih lagi, lebih dekat, Lebih dekat lagi, we become more open, kita jadi lebih terbuka, more fellowship. lebih bisa More bersekutu, understanding. lebih mengerti. Paul said Paulus katakan, that I might know him. supaya aku boleh mengenal dia. Meaning, Artinya, I have to open myself. aku kan harus membuka diriku When sendiri. you open Pada yourself, waktu engkau membuka dirimu, baru Tuhan terbuka kepada kita. baru Tuhan juga membuka dirinya buat kita. Hallelujah. I want to ask you, Saya mau tanya sama saudara, is there something you hide from God? ada nggak or sih you never sesuatu told yang God? kamu sembunyikan daripada Tuhan atau kamu nggak mau kasih tahu Tuhan? You say dia tahu aja lah. Atau kamu cuma bilang dengan alasan, ya udahlah kan Tuhan kan Maha tahu. Or Atau you tell everything about you. kamu cerita semua-muanya yaitu tentang dirimu. Everything. Semua-muanya. Baik nggak baik, suka nggak suka, whatever. Baiknya atau buruknya, sukanya, tidak sukanya, apapun. You talk to him. Kita ngomongin ke dia. I never hide anything from him. Saya nggak pernah sembunyikan apapun dari dia. Nothing. Nggak ada. Nothing. Nggak ada. Why? Kenapa? Because I want him to know who I am. Karena saya mau dia tahu siapa saya ini. Even if I don't tell him, he knows me. Iya, walaupun saya nggak buka mulut, nggak usah kasih tahu pun, iya, dia memang tahu. But Tapi I want fellowship with him. saya mau punya persekutuan dengan dia. And to have fellowship, Dan punya persekutuan, I have to be open. saya harus terbuka dong. Amen. The more I open, Semakin saya the terbuka, more I tell my heart, semakin saya kasih the tahu, more saya I tell the curhat, struggle in my mind. semakin saya curahkan pergumulan hati pikiran saya. He comes with me in that area. Artinya apa? Dia akan bersama dengan saya di dalam area itu. Amen. That's why I said, Oleh karena itu that dikatakan, I might know him. supaya aku boleh mengenal dia. Amen. And what is that? Power of his resurrection. And the power of his resurrection. Kuasa daripada kebangkitannya. Now, people of God, Tuhan. you will never know the power of resurrection if you do not know him. Kamu nggak mungkin yang namanya bisa masuk ke dalam level yang kedua ini ya. Punya kuasa kebangkitannya itu kalau kamu belum mengenal pribadi dia. Amen.
The power of resurrection. Yaitu kuasa daripada That means Paul kebangkitannya. said, Artinya in Paulus the katakan, resurrection there is a power. artinya apa? Kalau misalkan ada kebangkitan, pasti di dalam kebangkitannya itu ada kuasanya. Kuasa. Apa sih kuasanya? That's what we say. Itu sebabnya kita God bilang, gives us the authority. Tuhan memberikan kita otoritas. When you lay hands on people. Pada waktu kita tumpang tangan pada orang Who sakit. can do that? Siapa yang bisa melakukan itu? Everybody? Apakah semua orang? Every Christian? Apakah semua orang Every Kristen? pastor? Setiap pendeta? Everyone? Semua orang? No. Tidak. The people with the power of resurrection in their body. Yaitu orang yang sudah memiliki kuasa kebangkitan di dalam tubuhnya. When they pray for others, Ketika orang ini berdoa untuk orang the lain, power of resurrection is manifested. maka kuasa daripada kebangkitan itu baru bisa yaitu dinyatakan. Hallelujah. So people of God, Jadi umat that's Tuhan, what Paul says. oleh karena itu That I might Rasul know Paulus the power of katakan, his resurrection. supaya aku boleh mengenal kuasa Nah, kebangkitannya. kita mau kuasa ya. Kalau kuasanya kita mau. Amen. But Tetapi he goes on and say, lalu Rasul Paulus and the melanjutkan. fellowship of Dan his persekutuan suffering. di dalam penderitaannya. Dia, hallelujah. Paul said, Rasul Paulus I katakan, want to have fellowship. aku mau bersekutu In what fellowship? di dalam apa? Jesus suffered. I want to suffer like him for righteousness. Yaitu Yesus menderita seperti itu, aku juga mau mengambil bagian yaitu di dalam penderitaannya untuk kebenaran. Hallelujah. Why? Kenapa? Because the suffering of his fellowship, the fellowship of suffering will lead you into righteousness. Kenapa? Karena persekutuan di dalam penderitaannya inilah yang akan menuntun kamu masuk dalam kebenaran. That's when you become a righteous man. Baru pada saat itu kamu bisa menjadi orang benar. That's when you're righteous walking with God. Pada saat itu kamu juga menjadi orang benar berjalan dengan Tuhan. But if you don't want suffering, Tapi kalau saudara nggak mau of penderitaan, course when you do something you got to suffer. sudah pasti kalau saudara melakukan sesuatu akan ada penderitaannya. Hallelujah. Now for example, Sebagai contoh, if the police stop you, kalau misalkan polisi menghentikan kamu, what do you do now? apa yang mau kamu You don't want lakukan? to suffer? Kalau nggak mau menderita, You don't want to suffer? nggak mau menderita, Kasih aja. Sogok aja. That means you don't want suffering. artinya kan kita nggak mau yang namanya Aku salah. penderitaan. Iya, saya tahu saya salah. I salah. But Tapi- I won't compromise the suffering. Saya nggak mau yaitu kompromian akan penderitaannya. Why? Kenapa? Because Karena the suffering is fellowship with Jesus. Kenapa? Karena saya ambil dari itu bagian di dalam persekutuan, di dalam penderitaannya dengan Yesus. Beda kan? Pengertian dunia beda kan? Kalau bisa ya selesai aja Pak. What do you say normally? Berdamai. Berdamai aja Pak. Damai di dalam apa? Dalam dosa. Kalau ada dosa, mana ada damai? Halo? Only one understanding aja. Hanya satu pengertian aja But nih. there are many areas in our life. Jadi sebenarnya banyak area di dalam kehidupan kita. We cannot compromise. Yaitu yang sebenarnya kita nggak bisa kompromikan. Why? Kenapa? Because that's the fellowship of Karena suffering. memang itu adalah persekutuan di dalam penderitaan. Amin. Semua melototin saya sih. Haleluya. This is the suffering. Ini kalau mau bicara bagian penderitaannya. Nah, two suffering. Yaitu dua penderitaan. One. Yang satu, When you do wrong, pada waktu kita berbuat salah. definitely there will be suffering. Ya udah pastilah kamu akan menderita. But Tetapi the suffering that we are talking about bahwa penderitaan yang kita bicarakan is adalah when you do right. pada waktu kamu berlakukan hal yang benar, tapi kamu kena getahnya atau menderita. Amen. You suffer. Kamu menderita. For what? Buat apa? For the truth. Untuk kebenaran. For the righteousness. Untuk kebenaran. Mau nggak? Biasanya kita cari jalan tikus. Amen. Find a shortcut. Ya cari jalan pintas. But Tapi if you do that, kalau kamu lakukan itu, you are not partaking in the resurrection. kamu tidak mengambil bagian di dalam kebangkitan. That's what Paul said. Oleh karena itu Rasul Paulus The katakan, fellowship of his suffering. persekutuan di dalam penderitaannya. Fellowship. Persekutuan. Why Jesus suffered? Kenapa Yesus menderita? Jesus suffered for righteousness. Yesus itu menderita oleh karena kebenaran. Because he spoke the truth. Oleh karena Yesus bicara benar. He said the right thing. Dia katakan hal yang benar. He rebuked the people. Bahkan Yesus menegur orang-orang. Jadi kalau pendeta hamba Tuhan menegur jemaat bagaimana Pak? They get scared. Mereka takut. Kenapa? Kenapa? Because jemaat akan jadi kodok. Gembalanya biasanya takut menegur karena apa? Ya jangan-jangan nanti jemaatnya berubah jadi kodok. Tahu kan jadi kodok? Melompat ke gereja lain. Haleluya.
Huh? That means they lose members. Artinya apa? Ya takut kehilangan anggota jemaat. And no members, Kalau nggak ada jemaat, lesser member, kalau jemaatnya makin berkurang, lesser money. pasti kan pendapatan pemasukan gereja jadi berkurang. Ini sekarang terjadi di dunia Dan sekarang. inilah yang menjadi yaitu apa yang terjadi di dalam dunia So sekarang the ini. question is, Jadi pertanyaannya, did they partake the jadi resurrection? apakah orang-orang ini sudah mengambil bagian di dalam yaitu penderitaannya, No. Amen. In the resurrection. di dalam Because kebangkitannya? in the resurrection there will be suffering. Kenapa? Karena di dalam kebangkitan itu akan ada penderitaan. Why? Kenapa? Because you suffer for Karena righteousness. kamu menderitanya untuk kebenaran. You have to suffer for the truth. Saudara harus menderita untuk kebenaran. So that the people in the world will know Sehingga apa? Orang di dunia itu bisa the tahu difference between what is right and wrong. perbedaannya antara yang benar You dengan yang salah. suffer for righteousness Kamu yang menderita untuk to kebenaran show the light of truth to the world. untuk memperlihatkan yaitu apa? Yaitu terang dan juga kebenaran kepada dunia. So that the world will know. Sehingga dunia boleh tahu Ini nggak boleh. yang ini nggak boleh. Tapi Tapi the suffering, penderitaan, you suffer. iya, saudaranya yang menderita. So many people think resurrection means I'm born again, I'm filled with the Holy Ghost. When I die, I go to heaven. Jadi banyak orang yang hanya berpikir, oh kebangkitan itu artinya apa? Ya udah saya jadi orang Kristen, lahir baru, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya udah nanti kalau mati bisa masuk surga. Belum. Belum tentu. Was your action righteous? Karena apa? Karena itu tergantung dari perbuatan kamu itu benar atau tidak. Hallelujah. So people have got. Jadi So umat Paul Tuhan, said Paulus katakan, that a fellowship of his sufferings. supaya aku boleh mengambil bagian di dalam Be persekutuan dalam conformed penderitaannya. to his death. Dan menjadi serupa di dalam kematiannya. Amen. He said, I want to die like Jesus. Bahkan yaitu apa? Rasul Paulus katakan, aku juga mau mati seperti Yesus. Haleluya. Orang gila apa orang ini ya. Jadi kalau kita pikir-pikirnya ini Rasul Paulus ini gila banget. Amen. Why? Kenapa? Why did Jesus die? Kenapa Yesus mati? Why Jesus was beaten? Kenapa Yesus dipukuli? He was beaten because he said he's son of God. Dia itu kan dipukuli itu kan karena dia menganggap batu dirinya itu sebagai anak Allah. That's what the devil will do. Dan itu juga yang dilakukan oleh si iblis. You think you're a child of God? Kamu pikir kamu anak Tuhan. You think you belong to God? Kamu pikir kamu ini umat Tuhan. So what happened now? Jadi apa yang He will be dilakukan? praying in your body. Ya itu dia akan mau penderitaan di dalam tubuh fisikmu. Because the moment the body become painful, Kon, Bas. your mind will say, ya udahlah sampai sini Kenapa? aja. Kita itu manusia akan cenderung. Kalau tubuh fisik kita ini udah disakitin. Lalu kita capek. Kita udah akan menyerah. Ya udahlah, udah lepas aja lah begini aja. Amen. Benar nggak? Kok Peter Geng? Benar nggak? Amen. When the body goes through pain, you deny Jesus. Karena apa? Itu paling gampang sekali. Kalau tubuh fisik kamu udah disakitin, ya itu, kamu akan gampang untuk menyangkal Yesusnya. And you will say enough lah. Kamu akan bilang ya udah cukup sampai di sini aja. Hallelujah. So what did he do, Paul? Jadi apa yang dilakukan? Paul said, Paulus selanjutnya What do I do katakan, now? apa yang aku lakukan? suffering, Menderita, be conformed to his death, menjadi yaitu serupa di dalam if by any kematiannya. means I may attend the resurrection from the dead. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. So people of God, Jadi umat so Tuhan. the resurrection for Paul is not one way. Jadi untuk Rasul Paulus, kebangkitan itu bukan hanya bicara He yaitu said, satu that I arah. might know him. Supaya aku boleh mengenal dia. Number one. Yang pertama. Number one. Yang pertama. I might know him Aku first. mengenal dia dulu. I must have intimate relationship. Artinya apa? Mengenal dia itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita memiliki hubungan intim pribadi dengan dia dulu. When I call him, you must say, yes, my son. Artinya apa? Kalau saya panggil bapak saya, artinya apa? Pasti dia akan langsung jawab. Amen, people of God. Ma Tuhan, Kita bilang, I pray and pray and pray, tapi nggak ada jawaban. ya kita sebagai orang Kristen berdoa, tapi bapak kita nggak jawab-jawab. Nah, people of God. Ma Tuhan, Kenapa? kenapa? Karena dia nggak kenal kamu. Halo. Amen. That's what the Bible says. Call unto me and I will answer you. Oleh karena itu kan Alkitab katakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawabmu. I will answer you. Aku akan menjawabmu. Whatever you are, wherever you are. Apapun dimanapun kamu berada. Hallelujah, people of God. Ma Tuhan. You cannot run away from God. Kita nggak bisa kabur dari Tuhan. Amen. God only said to what they call Jonah. Jonah. How did you know I want to say Jonah? Wah, dia seperti nabi juga dia. Sebelum saya ngomong dia udah tahu ya.
Hallelujah. Amen. God said to Jonah, go to Nineveh. Allah katakan kepada Nabi Yunus yaitu untuk pergi ke Niniwe. That's how many kilometers? Yaitu berapa kilometer? 500 kilometers. Itu jaraknya 500 kilometer. But Tapi he ran away to Tarsus. dia lebih memilih untuk kabur ke Tarsus. How far is that? Seberapa jauh? 2,500 kilometers. Lebih jauh lagi 2.500 kilometer. Amen. Yang mana lebih gampang? To do the will of God is only 500 kilometers. Untuk melakukan kehendak Tuhan itu jaraknya cuma 500 kilometer. But to do your own will, Tapi mau melakukan kehendakmu 2,500 kilometers. jaraknya itu 2.500 kilometer. Pokoknya, I just don't want to do. Pokoknya nggak tahu lah, saya mau lakukan apa yang saya Now mau people aja. have got Ma Tuhan, a resurrected body, tubuh kebangkitan, a person who want to live the resurrected orang life, yang ingin hidup di dalam tubuh will kebangkitan say, akan berkata, no matter what, nggak peduli apa yang terjadi, I will do what God tells aku me. akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Amin. Amen. Now people have got. Ma Tuhan. So he says here. Jadi dikatakan di sini. Now then he goes on and said, Lalu diteruskan that dan I dikatakan, might attain resurrection from the dead. supaya aku boleh yaitu mendapatkan atau memperoleh kebangkitan So dari you antara ask orang mati. Paul, what was the mission of your life coming to Jesus? Jadi kalau saudara tanya kepada Rasul Paulus, apa sih misi kamu untuk menjadi orang Kristen? Why did you become a Christian? Kenapa kok kamu jadi orang Why did you Kristen? come to church? Kenapa kamu Oh, datang ke sorry. gereja? Why did you follow Jesus? Kenapa kamu mengikuti Yesus Kristus? You know what is desire? Saudara tahu apa yang menjadi kerinduan Rasul His Paulus? desire is Kerinduannya adalah only one thing. hanya satu hal. That I might attain Supaya aku boleh resurrection. memperoleh yaitu kebangkitan seperti Yesus Kristus. Let me ask you this. Mari evening. saya tanya pada saudara malam hari ini. Why are you this evening Jadi here? kenapa saudara juga ada di gereja malam hari ini? If your desire, if your ambition, if your purpose of doing whatever you do Kalau yang is namanya not attaining resurrection, you're wasting your life. Kalau yang namanya tujuan saudara, kerinduan saudara ya, apapun yang saudara lakukan itu, kalau tujuan akhirnya itu tidak mendapatkan kebangkitan, artinya saudara cuma buang-buang waktu keluar masuk gereja. Amin. Kok Ibu Lili si kecil nggak datang hari ini? Alicia nggak datang deh. Haleluya. Dia bagus dengar firman Pak ya. I saw her. She very attentive to the word of God. Ya, saya bisa lihat itu Alicia dengerin aja ya firman Tuhan itu Very good. dengan baik. Very good. Hallelujah. So people of God. Ma Tuhan. So why are you here? Jadi kenapa saudara ada di sini? Is it your work? Because you are just feel happy in the presence of God? Atau ya saudara pokoknya ya udahlah saya rasanya itu pokoknya senanglah kalau ada di dalam Oh. hadirat Tuhan Or atau every day is your process going closer to God. ataukah setiap hari itu adalah proses di mana kamu mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan Tuhan. No matter how difficult, Nggak peduli apapun sulitnya. no matter how difficult, Nggak peduli How apapun much sulitnya. tears, Seberapa air mata. how much struggle, Seberapa how much pergumulan. pain, Seberapa penderitaan. I will continue to pursue. Aku akan terus mengejar. My only desire, Karena kerinduan saya. I want to be like Him. Aku mau jadi sama seperti dia. Tapi orang Indonesia nggak lagunya bagus ya Pak ya. Ku mau. Ya silakan Peter Jang. Ngodo. Bohong. Haleluya. Aku mau apa? Ku mau apa? If that your desire in your life. Kalau memang itu yang menjadi kerinduan di dalam Want hatimu. to be that. Benar-benar yaitu mau seperti dia. Now people of God. Ma Tuhan, Is it right to be like Jesus? apakah salah kita mau jadi No, seperti is dia? it right? Apakah kita Boleh. apakah kita berhak untuk menjadi sama seperti Yesus? Huh? Is it right? Boleh nggak kita jadi sama seperti Yesus? Because Jesus is God. Karena kan Yesus itu Tuhan. Amen. Why must be like Him? Kenapa harus sama seperti dia? Kenapa Pak Pendeta? Ya, kenapa ya? You know why? Saudara tahu kenapa? Because Jesus is the second Adam. Karena kan dikatakan Yesus itu adalah Adam yang kedua. The first Adam failed. Karena Adam yang pertama itu kan udah The gagal. second Adam now is the one who's went in the resurrection. Adam yang kedua inilah yang bisa menuju pada kebangkitannya. The first Adam should not die. Harusnya kan Adam yang pertama itu kan nggak boleh mati. God created the first Adam not to die. Karena memang Allah menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam itu kan tujuannya supaya God's manusia itu purpose nggak was he mati. never die. Kenapa? Memang tujuan Allah itu harusnya dia nggak boleh He mati. cannot die. Dia nggak bisa mati. But
Tapi Because of sin, oleh karena dosa, he died. dia bisa mati. Now people of God, Ma Tuhan. the second Adam. Adam yang kedua, So who do you follow now? yang mana yang saudara mau Do you ikuti? follow your forefather of Adam? Apakah saudara mau mengikuti yaitu apa? Leluhur kamu, nenek moyang kamu itu si Oh, Adam pertama, The atau second Adam Adam yang kedua who came to this world, yang datang ke dalam who dunia lived ini, a sinless life, yang menjalani kehidupan yang tidak berdosa, who resurrected from life. yang sudah bangkit yaitu dari kehidupan. Hallelujah. Now this is where the problem comes. Karena di sinilah yaitu problemnya itu muncul. Kenapa? Kenapa? Because we follow our tradition. Karena kita mengikuti yaitu tradisi Oh, kita. ini tradisi kami. Haleluya. Kalau orang Jawa semuanya harusnya seperti gini aja. Ini orang Jawa. Kalau Batak, orang Batak semuanya begini. So, you are following the first Adam. Jadi kamu lebih memilih untuk mengikuti Adam yang pertama. Halo. Amen. What I did when I became a Christian. Pardon? What I did after I became a Christian. Apa yang saya lakukan setelah saya menjadi orang I Kristen? cut that off. Saya putus semua tradisi itu. Amen. Why? Kenapa? Because you got to put a string around your neck. Kenapa? Saya mesti yang namanya dulunya ya harus pakai yang namanya tali-tali di sekujur badan saya. Di leher lah, di badan lah. Amen. I cut it off. Saya harus potong. I said, I have nothing to do with the first Adam. Saya bilang saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Adam yang Any pertama. tradition that will not bring me to the resurrection, Karena apa? Setiap tradisi itu yang menentang supaya saya itu nggak bisa datang kepada kebangkitan. I must remove it. Artinya kita mesti singkirin. Amen. Amen. So people have got. Pak So Tuhan. Paul said, so why do I do what I do? Jadi Paulus katakan, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan? What do I do? Apa yang saya lakukan? He said, Dia bilang, to attain the resurrection from the dead. untuk bisa memperoleh kebangkitan daripada orang mati. So my purpose in life Jadi tujuan di dalam hidup saya is to live a resurrected adalah life. menjalani kehidupan kebangkitan. So the more I go closer to God, Jadi semakin saya lebih dekat dengan Tuhan, this body will be transformed. maka tubuh kita ini akan semakin juga diubahkan. Hallelujah. Now people have got. Ma Tuhan. That is why Oleh karena itu, in the island where the shipwreck of Paul, the snake beat him. The snake died, but he didn't ketika die. yaitu Rasul Paulus terdampar ke satu pulau ya, itu di dalam Galatia bukan kalau nggak salah, yaitu ketika yaitu dia dipatuk ya oleh ular kan, langsung dia kebas, orang-orang udah takut dia mati kan, tapi Ya. dia nggak mati-mati. Ular yang mati, dia nggak mati. Ularnya yang mati karena dikebas di api. Amen. Now people have Ma Tuhan. got. So the people are looking around. Jadi orang liatin aja, They're looking around. orang liatin. Kapan dia mau mati? Kapan ini orang mati? When he did not die, Waktu dia nggak mati-mati, the people say, this must be God. orang itu baru berkata, wah dia ini pasti Allah. That's what you are. Ya kamu pun harusnya That's hidupnya what you seperti are. itu. Kamu pun harusnya hidupnya God seperti in itu. the flesh. Yaitu Allah di dalam daging. That means your Amin. God is in you. Artinya Allahmu di dalammu. Why? Kenapa? Because this flesh is transformed in him. Kalau daging kita ini diubahkan di dalam dia. And Paul said, Paulus katakan, not already I've attained it. Verse 12. bukan artinya aku, kembali lihat Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amen. Now people of God, Ma Tuhan. this is a man who said, I went to third heaven. Padahal Rasul Paulus sendiri kan yang katakan di dalam surat Korintus I don't know in the bahwa flesh or in the spirit. dia naik ke surga tapi aku nggak tahu orang ini tuh naik dengan daging atau di dalam rohnya And aja. this man is saying, not that I have already attained. Bahkan Rasul Paulus Oh, masih, I'm already perfected. bahkan yaitu Rasul Paulus itu masih merendahkan dirinya, nggak berkata, bukan artinya aku sudah memperolehnya atau mencapainya atau aku udah sempurna. Huh? Amen. Can you imagine now? Bayangin, Can you imagine? saudara bayangin. The man who's already transformed in the figure, in the Padahal dia transfiguration. itu sudah berjalan dengan tubuh kemuliaan atau He tubuh walked kebangkitannya. in the resurrected body. Dia udah berjalan itu tuh dengan tubuh And kebangkitannya. yet he says, Namun dia masih bilang, it's not that I've attained it. bukan artinya aku udah It's mencapai. not that I'm perfect. Bukan artinya aku udah sempurna. Hello. Amen. Now people have got, Ma Tuhan, how many percent you should be perfect in earth? berapa persen harusnya saudara sempurna di muka bumi ini? Nggak mungkin 100 siapa ya? Kan kita nggak bisa jadi mungkin 100% ya manusia sempurna. They say kalau 100% nggak bisa injak di bumi jalan gitu. Haleluya. How many percent? Berapa persen? Let's assume Saudara bayangkan aja. our pastor, Pak Yusak.
Misalkan Pak Gembala, Pak Yusak. Amen. He attained already about 60 or 80%. Dia misalkan semasa hidup di muka bumi ini, dia udah mencapai yaitu apa kesempurnanya sekitar 60 atau 80%. Tapi mau masuk ke surga, can you go with 80%? Apakah dengan mau masuk surga itu saudara bisa sempurnanya hanya 80%? Boleh ya Pak? Bisa gak? Or maybe Pak Adi, kamu mau berapa persen? Let's assume he got it 50%. Ya bayanginlah Adi misalkan 50%. Oh, baru 50%. Baru 50% aja. Can he be resurrected? Bisa nggak dia hidup nanti di dalam kebangkitan, tubuh kebangkitannya? You know what's the mystery? Misterinya itu apa? When Jesus comes, he will complete whatever you have achieved. Nah, jadi gini loh, pada waktu nanti Yesus datang, jadi Yesus yang akan tambahin. Kalau misalkan kesempurnaan kamu waktu hidup di bumi ini ya kayak 50%. 50%, sisanya ya 50% di top up, ditambahin. Kalau 80%? Kalau misalkan Pak Yusak 80%, sisanya kan 20 ditambahin. Why? Kenapa? Because without 100% nggak bisa masuk ke sana. Karena tanpa 100% kita nggak mungkin bisa masuk ke surga. Why? Kenapa? He's a perfect God. Karena dia Bapa yang sempurna. He's a perfect God. Dia Allah yang sempurna. Hallelujah. So people of God, Tuhan. only perfection can go there. Karena hanya yang sempurna aja yang bisa naik ke atas. Amen. Nah, Tuhan. People of God, Tuhan. that means Artinya, what do you do now? apa yang kamu How lakukan? much you attain now? Seberapa kamu bisa According to mencapainya? this attainment is the crown of your life. Jadi menurut apa yang sudah kau capai. Jadi gini loh, tingkat kesempurnaan kamu seberapa di muka bumi ini, itu yang akan meningkatkan kalau kamu masuk ke surga, kamu ada di posisi yang mana. Kan gak semua nanti kalau masuk surga tuh semuanya enak-enak aja sama dong posisinya. Nggak mungkin saya dan Saya maaf aja ya, saya gak mau lah. Saya gak mau dong misalnya disamain hanya dengan kamu yang cuma jadi jemaat-jemaat aja. Amare, Benar gak? kita we work day and night. Kita ini mungkin para pelayan Tuhan bisa siang malam melayani dia. Amen. Kamu yang duduk enak-enak cuma seminggu sekali datang, masa nanti di surga posisinya mau Yeah, sama? 1 week, 1 place. Every day different toilet, different bathroom. Pernah gak saudara yang namanya tinggal 1 hari pindah kota, pindah ini, baru buka koper malam, pagi udah tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, pindah-pindah satu tempat, pindah ke Maranjang, pindah yang namanya toilet. Mau nggak? Ada orang yang nggak bisa tidur kalau toiletnya itu beda. Beda kalau toiletnya beda nggak bisa keluar kayak. Kan. Yang beda toilet aja belum tentu bisa BAB. Apalagi kalau ranjang yang nggak sama dia nggak bisa tidur. Ranjangnya nggak sama aja kan nggak bisa tidur. Kita di mana-mana pun oke lah. Kalau kita di mana aja ya ditaruh ya udah pokoknya tidur ya tidur. Dalam waktunya. nama Tuhan Yesus. Udah waktunya tidur ya dalam nama Tuhan Yesus. Mau tidur nih Tuhan udah merem. Haleluya. Mau apa pusing-pusing lagi benar gak? Itu karunia Pak ya. Kan Kemurahan udah Tuhan bilang. ya Pak ya. Bukan hanya karunia dan kemurahan Tuhan udah bilang kan. Orang yang dia sayangin aja dikasih tidur. Amin. Ini di mana aja bisa tidur. Now people of God, Tuhan. why do we do that? Kenapa kita lakukan itu? For the stomach? Apa untuk yang namanya kenyangin perut kampung tengah? Or to get money? Mau cari duit? Untuk apa susah begini cari duit? Mau ngapain susah-susah melayani seperti ini cari duit? Enak cari duit di dunia. Am I right? Benar gak? Now people of God, Tuhan. for what? Buat apa? I got to fight the good fight. Kenapa? Saya sendiri juga harus bertanding dalam pertandingan yang baik. Attaining the perfection in Christ. Supaya apa? Supaya saya bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Resurrection. Jadi kebangkitan. You should, why Jesus was resurrected. Kita bukan hanya bilang, wah Yesus sudah dibangkitkan. But Tapi the Bible says that church will have to be resurrected. yaitu Alkitab memberitahukan kita gereja Tuhan harus semua yang ada di dalam gereja Tuhan harus ya bisa But dibangkitkan. how? Tapi bagaimana? Nggak ada yang ngajar kita, saya nggak ngerti Pak. Halo, why? Kenapa? Karena kebanyakan orang nggak ngerti. Kita hanya want to talk about make money, make money, make money. Kita cuma diajarin gimana cari cajarnya dapat berkat, dapat berkat. Belajar aja di dunia luar lebih banyak ilmu cari duit. Amen, that's why he said. Oleh karena itu But I dikatakan, press on. saya terus menerus That mengejar. I hold off for which Christ. Supaya apa? Supaya saya terus berpegang yaitu kepada Kristus. Amen. Who has laid hold of me. Yaitu yang telah yaitu apa meletakkannya bagiku. Amen. Meletakkan.
Enggak, I think it's a different pastor. No, it's not meletakkan. Amen. Late, Is itu it? letakkan ya. That I may lay hold of that for which Kalau aku Jesus dapat juga Christ- menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aha. And laid hold of me. Yaitu yang ditangkap yang karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. You know, laid hold means what? Adi, ayo ke sini Pak. Ayo ke sini sekejap. Kamu handsome nggak apa-apa. Boleh. Amen. Laid hold means Jesus hold me. He held me. Oh, jadi maksudnya dituntun, dipegang. He held me. He laid hold me Dia pegang saya and never let me go. dan dia nggak akan lepaskan saya. So when you become a Christian, Jadi waktu saudara jadi orang when your Kristen, heart desire Jesus, kalau saudara punya hati keinginannya hanya Yesus, He is the one who hold you dia yang akan kemana-mana pegang kamu and will take you. dan akan menuntun kamu. Ya, kamu duduk aja. Hallelujah. Amen. So people have got. Jadi umat Tuhan, He will do it. dia yang akan lakukan. Sometimes you say, aduh capek deh. You feel like giving up. Kadang-kadang rasanya udah mau menyerah, But He holds you. tapi dia pegang kamu. Dorong kita. Dia yang terus pegang kita, bawa kita. Amen. Ya, pernah enggak Ibu Ida ya? Sepertinya, aduh udahlah Tuhan cukuplah. Susah ya. Susah. So I give up. Ya udah, saya menyerah ada aja. dorongan, saya go ahead. Tapi ada yang seperti baksain kita nih, ayo terus Terus maju, maju. ayo, Go. ayo. Aduh aku nggak mau Tuhan. You know in the cartoon movies you have seen or not? Ya. When they stop like that, somebody push, the legs will go. Kan sama kayak seperti di film kartun kan. Kalau kita udah diem di tempat aja, kalau ada yang maksain kita kan kita didorong, kaki kita kayak zeret gitu dorongin yang namanya lantai. Kadang-kadang Tuhan bikin gitu. Ya kadang-kadang Tuhan juga gituin kita. Sebenarnya aku nggak mau. But after you do it, you feel great joy. Tapi pada waktu saudara ya dipaksa gitu, dituntun, udah bisa melakukannya, setelah lewat baru rasanya I sukacita. experienced that once. Saya ngalamin itu sekali. Oh, in the church a lot of politics Pak. Oh, kalau di gereja itu yang namanya politik paling banyak. Aku sebel. I said enough lah. Saya bilang udah cukup lah, Enough. cukup udah. So one day I came back home, Jadi satu hari saya pulang ke rumah, I threw the Bible. saya buang tuh lempar I tuh just threw the Alkitab. Bible. Saya lempar Alkitab. I'm not going to church again. Saya bilang saya nggak mau ke gereja I lagi. don't want ministry Saya nggak mau anymore. pelayanan lagi. Enough. Cukup. Jesus is a good God. Yesusnya iya, Tuhan yang baik. Tapi Tapi the people in the church, orang gereja, oh I cannot bear them. udah saya nggak tahan. Udah. I did that Pak. Saya lakukan itu 3 days. 3 hari. First 2 days, 2 hari pertama, I asked my wife to cook mutton curry. ya saya suruh istri saya masak yang namanya kari kambing. Aduh, enak makan. Oh, I makan that and relax, watch TV all the time. Ya cuma taunya makan tidur, nonton. Nonton TV dong. Ya udah nonton pas Oh ya, tadi. udah nonton. Amen. After that what happened? Lalu apa yang terjadi? On the third day, Hari ketiga, udah kenyang banget. udah kenyang. I went to my room, Saya masuk ke kamar sat saya. down my study. Saya duduk di ruang belajar I saya. said, Jesus, Saya bilang, Yesus, you are a good God. Engkau Tuhan yang baik. But Tapi your church, gerejamu, the people, orang-orangnya, oh Tuhan, I cannot bear it. duh saya nggak sanggup Tuhan. Suddenly I was feeling the Holy Ghost. Tiba-tiba saya dipenuhi dengan Roh Kudus. And he spoke to me and said, Dan dia bicara pada saya dan berkata, my son, anakku, I love you. aku mengasihimu. Wow, it broke my heart. Itu bikin benar-benar hati saya I itu jadi fall hancur. down to the floor. Saya langsung tersungkur yaitu I di lantai. started crying. Saya mulai nangis. I said, Lord, forgive me. Saya bilang, Tuhan ampuni From saya. today, Mulai hari ini, whatever people say, apapun yang diomongin I orang, don't care. saya nggak peduli. I will go for you. Saya akan pergi untukmu. From there until now, Dari saat itu sampai sekarang, I'm still doing it. saya masih terus ikut Yang dia. ngomong apa bilang, silakan. Orang mau ngomong apa di luaran, saya sih nggak peduliin. Iya, nggak peduli. Pokoknya, my focus is, Karena apa? Saya nggak mau sampai yang namanya fokus saya terganggu. Yang penting fokus my saya focus is to achieve untuk mencapai what Christ Jesus has for me. apa yang Tuhan Yesus Kristus itu bisa kasih buat saya. Haleluya. Amin. Jadi jangan capek Ibu Ida. Sampai mati. Pursue for God. Haleluya. No, Ingat, people have God. Ambil positifnya aja. Haleluya. Ya, kalau diomongin orang itu artinya kita berbuah. Iya, Jadi Ibu terus Lili maju. jangan takut ya. Ngomongnya banyak.
Biarinin aja, ngomongan orang itu bikin kita makin berbuah, jalan aja terus. Sepertinya dia rohani sih. Nggak usah dianggapin ngomongan Yeah, orang. don't worry about that. Nggak usah pusingin. Pursue on. Ya, mau Move on. ngapain ngomongan mereka Continue itu, on. mau ngapain ngomongan mereka nyangkut di sini kita, akhirnya kita nggak bisa maju. Haleluya. Ya Ibu ya. Ya Ibu Ida, Ibu Wati begitu. Enggak, no Ibu Cinani. No, Ibu Wati, your mother. Oh Mama, Mama dong. you talk to I thought you talking about Ibu Nani. Nah, Ibu Wati begitu. Dia nggak peduli orang ngomong apa. Dia perus. I've seen that. Masa bodoh aja lah kalau kasarnya gitu. Ah masa bodoh aja gitu loh. Why? Kenapa? Work for the destination. Iya, jadi Jangan putus asa. tujuan kita itu ya kemana ya ke depan. Yang baju kuning itu. Amin. Haleluya. Jangan putus asa. Jangan lihat orang. Don't look at the people and say, oh I'm like that. Ya jangan lihat orang, oh saya begitu. Amin. Come here. Thank you Jesus. Jadi kadang-kadang ngomongan orang itu ada baiknya kan ada tidaknya. Thank you Jesus. Gitu loh. Baiknya itu Haleluya. kan kalau ya memang yang diomongin itu benar Angkat ya tangan. perbaiki diri. Your heart has been broken many times. Ya hatimu itu hancur seringkali. You have always said, Engkau selalu bilang, Lord, why do the people speak like that? Tuhan kenapa orang mesti ngomongin saya begini? I've heard that voice. Aku dengar suara itu. Do not be troubled. Janganlah gelisah. Do not be troubled, my child. Janganlah gelisah anakku. Look up to me. Pandanglah aku. I have a destination for you. Aku punya yaitu arah tujuan bagimu. Look up to me in the Pandang destination. aku di dalam arah itu. Amin. Ini dia mengalir. Terima, terima, terima. Penuhi lagi Tuhan. Penuhi lagi. From the head to the toe. Semua kelelahan keluar. Keluar. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In Jesus' name. Release Ibu. Ibu. What's her name? What's her name? Ibu Nani. Huh? You are all the time double-minded. Don't be bothered about what people say, my child. Gak usah pikirin apa yang diomongin orang tentangmu. I have set the desire in your heart. Aku sudah menetapkan kerinduan di dalam hatimu. Amen. Amen. Dia sudah mengalir, Ibu. Terima. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I will neither leave you nor forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan. I will honor your work. Amin. Aku akan menghargai perbuatan. I will honor your work. Aku akan menghargai. I've honored your sacrifices, my Aku child. juga menghargai pengorbananmu anakku. And I will bless you. Aku akan memberkati. I will bless you. Aku akan berkati. Do not be dismayed. Janganlah gelisah. Do not be disturbed. That lady in the glasses. Cik ya. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. You always say, am I doing the right thing? Kau selalu berkata apa? Aku melakukan hal yang benar. Is this right for me? Apakah ini benar buat aku? Amen. Am I struggling inside? Apa aku bergumul di dalam? I don't know whether I'm doing the right thing. Aku nggak tahu apa aku melakukan hal yang benar. My child, Anakku, when you take your food and walk with me, pada waktu engkau mengangkat kakimu dan mulai melangkah dengan aku, I will stretch my hands upon you aku yang akan terus mengulurkan tanganku padamu and will strengthen you. dan menguatkan engkau. And will strengthen you. Amin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 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 Nggak ada loh. Yes, mother. Panggil mama nih. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I've always spoken to your heart, Aku selalu bicara ke dalam hatimu. and I have given you a burden Aku taruh beban di dalammu to intercede untuk bersyafaat and to pray. dan berdoa. And I will give you time. Aku akan berikan waktu padamu. Wherever there is prayer in this place, Amin. Ketika ada doa di tempat ini, when you come here, ketika engkau datang ke tempat ini, my child, anakku, I will fill you. aku akan penuhi engkau. I will fill you Aku akan penuhi engkau with new grace and strength. dengan kasih karunia yang baru dan That you will pray, engkau akan and you will berdoa pray, dan kau akan and you will berdoa feel my presence dan kau akan merasakan hadirat more and more, lebih dan lebih lagi, more and more, lebih dan lebih lagi. more and more. Amin. Belum. Terima. Thank you. The sweetest hour of your life. Pardon? The sweetest hour of your life Masa-masa yang indah di dalam kehidupanmu will be my presence. akan ada di dalam hadiratku.
Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, amen. So what God wants is apa yang Tuhan mau adalah that you will not be disturbed. kita itu nggak usah terganggu. Amen. So for Paul said Paulus katakan, in verse 13, ayatnya yang ke-13 brethren, katakan, I do not count myself to be apprehended. saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. No, he said, it's not that I already got it. Bukan artinya tuh aku sudah mendapatkannya. Now, when Paul writes the scripture, Pada waktu Rasul Paulus menulis he ayat was ini, already transformed man. saudara harus ingat posisi Rasul Paulus itu waktu itu sudah menjadi manusia yang sudah hidup di dalam tubuh kebangkitan. Hallelujah. He was already a spiritual man. Dia sudah menjadi manusia rohani. But Tetapi he says, I've not apprehended yet. dia berkata bahwa aku belum lagi mendapatkannya. Amen. I've not apprehended it. Aku belum lagi mendapatkannya. Now people of God, Tuhan. so what is Paul trying to say? Jadi maksudnya Paulus coba He's- menyampaikan He's apa? saying, I want more of Jesus. Artinya apa? Dia bilang, aku mau Yesus lebih lagi. Amen. Like you all sing the song, ya. Lebih dalam lagi, Ku rindu kau Tuhan ya. lebih dari. Segala yang ada Hallelujah. Every day, tiap hari. every day. Tiap hari. Lebih lagi. Tuhan, aku mau lebih lagi. Do we ask him? Apa kita minta pada dia begitu? I want more, Lord. Pardon? I Aku want- mau engkau lebih lagi. I want more. Aku mau lebih I lagi. want more of your presence. Aku mau hadiratmu I lebih want lagi. more of your wisdom. Aku mau hikmatmu I lebih want lagi. more of your knowledge. Aku mau pengetahuanmu lebih I lagi. want to be like you. Aku mau seperti engkau. Paul says, I've not apprehended yet. Rasul Paulus katakan aku belum lagi yaitu mendapatkannya. But Tetapi one thing I do. satu hal yang aku lakukan. Hallelujah. I like Amen. this verse. One thing I do. Saya paling suka ayat ini. Satu hal yang aku One lakukan. thing I do. Satu aja ini yang aku lakukan. Forgetting those things which are behind. Oh, Alkitab udah ajarkan, udah lupain aja apa yang ada di belakangmu. Hallelujah. You can be anybody last time. Yaitu dulunya tuh kamu siapa aja boleh. Amen. When Moses stood before Pharaoh, Pada waktu yaitu Musa berdiri di hadapan Firaun. Pharaoh would have said, you are a murderer. Yaitu Firaun bisa aja berkata kepada Musa, kamu ini pembunuh. Hallelujah, you're a murderer. Kamu pembunuh. If the people know your life, Kalau misalkan Your past. orang-orang tahu masa lalu they will hidupmu, talk about your past. mereka akan ngomongin masa lalumu. But Tapi people who want the resurrection in life, orang yang menginginkan kebangkitan di dalam hidupnya, who continue to pursue that, yang terus mau mengejarnya, will do one thing. akan melakukan They satu hal. forget the past. Mereka lupain masa lalunya. Haleluya. Mereka udah kubur, Amen. udah tutup. Nggak usah berpikir. Hallelujah. Does not have to come in front of your mind. Nggak usah yang namanya muncul lagi dalam Does pikiran not come kamu. into your life. Nggak perlu yang namanya muncul dalam kehidupan Why? kamu. Kenapa? Because the moment you ask Jesus to forgive you, are forgiven. Kenapa? Begitu saudara sudah minta maaf kepada Yesus atas dosa kesalahan kamu masa lalu, artinya sudah hapus bersih itu. Amen. But Lucifer will do something else. Tapi Lucifer ini lakukan satu hal. He will remind you. Memang tugasnya Lucifer ingetin terus kesalahan kita, ingetin terus masa lalu kita. Kamu nggak usah acting lah. Jadi saudara akan mendengar suara-suara yang bikin saudara tuh jadi patah hati. Adi, I know who you are kan? You know kan? Ya, ingetin kita, dulu kayak apa lu gitu. Kamu nggak usah acting. Nggak usah belaga dah. Amen. You know who you are. Kan lu tahu kamu siapa. You cannot be like Jesus Mana lah. bisa seperti Yesus. You cannot be like a pastor lah. Kamu nggak bisa lah seperti You gembala cannot be a lah. holy man Kamu lah. nggak bisa hidup jadi orang kudus. The voice will come. Suara-suara seperti itu yang negatif akan datang. Pernah datang nggak? Haleluya. Nah, people of God, Ma, pernah Tuhan. datang nggak? That is the accuser's voice. Itu suara si pendakwa. He accuse you, Dia terus mendakwa kita, condemn you, menghakimi kita that you cannot move forward. supaya kita nggak bisa maju. And then somebody will come and tell you, Lalu nanti tiba-tiba ada orang yang datang don't try to beristirahat. be so rohani lah. Ya, udah dengar suara begitu, tiba-tiba ada lagi yang datang. Udah dah, nggak usah sorohani lu. Nggak usah so rohani ya. Why? Kenapa? Kok I am before you, Lord. Badan? I am more senior than you. Aku ini kan lebih senior dari kamu. Aku udah dulu lagi di sini. Amen.
So I know who you are. Aku tahu dah kamu siapa. Don't think of that voice. Jadi nggak usah dengerin, nggak usah mikirin suara-suara kayak begitu. Hallelujah. So people of God, Ma Tuhan, I've learned saya belajar about the scriptures. dari ayat firman Because Tuhan the ini. Bible tells me, Kalau kita bilang, one thing I do. satu hal yang aku lakukan, lupain apa yang ada di belakangku. Amin. Amin. Pak Amos, satu-satu caranya to go forward. Ya, satu-satunya mau maju, You don't think of your past. nggak usah mikirin masa lalu kita, nggak usah gini loh, nggak usah tangisi masa lalu kita, Amen. Do not bring. nggak usah diinget-inget lagi, Don't itu udah lalu, review. nggak usah diinget-inget lagi, Do not review. nggak usah diinget-inget lagi. Amin. Kayak film tuh diputer ulang, Nggak nggak usah usah. putar ulang. Amin. That area is already erased. Karena apa? Bagian yang itu semua masa lalu udah dihapus, udah dikubur. God already erased them. Tuhan udah hapus itu. Nggak ada di sana lagi. Artinya apa? Kalau udah dihapus, percaya aja Tuhan itu udah bikin nggak ada lagi di situ. Hallelujah. He erased it. Memang Tuhan udah Nggak hapus. ada. Selama kita minta maaf, dia hapus. You go back and ask him, so Tuhan, this is like that, forgive me again. Jadi kalau misal kita datengin lagi ke Tuhan, terus masih ingetin lagi dengan dosa atau kesalahan kita, kehidupan kita masa lalu, You kita ask minta him. ampun lagi. Dia garuk kepala. Tuhan nanti bingung, dia garuk kepala. Kamu ngomong apa? I don't see anything. Kamu ngomongin apa? Di dalam hidup kamu aku nggak lihat ada I apa-apanya. erase all that. Karena aku sudah hapus itu semua. So Paul says, Jadi Rasul the Paulus only katakan, way to pursue, satu-satunya kita the bisa only way kejar. to attain, Satu-satunya kita bisa the only dapetin. way to get into resurrection. Satu-satunya kita bisa dapetin tubuh kebangkitan. One thing I do. Satu hal aja yang aku lakukan. Forgetting Lupain apa yang ada di those things which are belakangku. behind. Apa yang ada di belakangku. And reaching forward to those things which are ahead. Dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Every day my life is go ahead. Artinya apa? Setiap hari kalau hidup lihatnya arahnya depan aja. Amen. Forward. Maju terus. Go forward. Maju. Not at the back. Jangan nengok lagi ke belakang. Don't turn back. Jangan berpaling ke belakang. If you turn back, then you'll become Lord's Iya, wife. nanti kalau saudara nengok ke belakang, inget-inget masa lalu, Ah. kamu nggak ada bedanya dengan istri Lot jadi tiang garam. Tahu kan? Tahu kan? Kamu tahu kan? Istri Lot? Kenal nggak sama istri Ah. Lot? Kenal Nathan. nggak? Kenal kan? Udah baca Alkitab kan? Iya. Jadi apa? Tiang garam. Tiang garam. God said, be the salt of this earth. Padahal Tuhan cuma bilang sama kita, udah kamu jadi garam dunia aja. Garam di dunia. Tapi banyak di gereja jadi Ini tiang tiang garam. garam. They become so salty, they become like tiang. Iya. Yang namanya kalau udah jadi tiang garam, garamnya kebanyakan, keasinan juga apa gunanya? Amin. They will say, sayalah Sayalah yang kakek inilah." nenek moyang saya yang pendiri gereja ini. Itu semuanya tiang garam. Tak guna. Nggak boleh pakai. Ya kan ya, coba aja kalau segala sesuatu yang keasinan bisa dimakan nggak? Nggak bisa kan? Ya, Nggak bisa kan? itu. Nggak bisa kan? Ya bisa kan? Amin. So don't turn back. Cukup jadi garam tapi jangan jadi tiang Don't garam. turn back. Jangan menengok ke belakang. When you turn back, Karena kalau nengok ke belakang, you become Lord's wife. kamu seperti istrinya Lot. Yeah, you become a garam. Jadi tiang garam. Amen. You become useless. Kalau udah jadi tiang garam keasinan nggak ada gunanya. So Paul says, one thing I do. Paulus katakan satu hal yang aku Forgetting the lakukan, past. lupain masa lalu And pursue. dan mengarahkan So, diriku who ke are depan. the people who live in resurrection? Jadi siapa orang yang bisa hidup di dalam tubuh kebangkitan? People who look forward. Orang yang selalu arah pandangannya itu ke depan aja And terus. what is the target? Dan apa To targetnya? target is nothing less than attaining the resurrection. Yaitu apa? Targetnya itu nggak kurang dari ingin mencapai yang dimaksud dengan kebangkitan. Amen. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Amen. That means Artinya every day tiap hari aku nggak capek. nggak akan capek. Amen. When you think about what's happening, nggak capek. Karena apa? Kalau kita mau ingetin terus kejadiannya, masalahnya, And the bikin past. kita jadi capek. Masa So, lalu, what happened? apa yang terjadi? Nggak ada lagi semangat untuk melayani Iya. Tuhan.
Kalau kita mau inget-inget masa lalu, mau inget-ingetin yang negatifnya, problem masalah, itu akan membuat kita capek sendiri dan Haleluya. kita nggak selera untuk melayani. Amen. When you come to the pulpit here, Kalau kamu naik ke or atas when you come to mimbar, the stage there, kalau sudah sampai naik ke when atas, you're worship leader, menjadi PL, you are seeing the same people again and again. pardon? You are seeing the same people. Saudara mungkin bernyanyi di hadapan orang yang sama itu juga. Let me ask you, Mari saya bilang sama are you saudara, the same? apakah saudara sama? You are seeing the same people. Misalkan saudara ya melayani di tempat ini, jadi WL di tempat ini aja gitu kan. Yang dilayani ya ini lagi. Yang Amanah? dilihat ini lagi. You seeing the same people. Masa saudara nyanyiin ke orang lain yang sama lagi. But Tapi are you the same? saudara sama enggak? If you're same like them, Kalau saudara sama seperti mereka, then you're just like them. saudara nggak ada bedanya juga sama But mereka. Tetapi if you're looking at the, what do you call, kalau saudara destination. mengarahkan pikiranmu ke depan and every day being feeling him, dan setiap hari dipenuhi di dalam and dia, every time you're given an opportunity to come and minister, setiap kali saudara diberikan kesempatan untuk melayani dia, it's the first time. itu seperti itu anggapnya gini loh, itu pelayanan yang pertama. Karena kan kalau kita pertama kali melayani kan kita masih menggebu-gebu, masih berapi-api. Kita mau kasih yang terbaik. Kita maunya kasih yang terbaik, bukan hanya seperti sekedar kebiasaan Haleluya. atau rutinitas. Why? Kenapa? Because you're pursuing. Karena kita tuh seperti mau kejar You're kasih doing yang the terbaik. best. Kamu mau lakukan yang So terbaik. don't worry about that at the pulpit. I mean at the chair. Jadi nggak usah ini loh, nggak usah terlalu At the pews. peduliin apa yang menjadi jemaat yang ada di bangku-bangku bawah. It's you now. Jadi bicara kamunya, You, whether you are able to take these people to go forward. yaitu kamulah yang melayani di atas mimbar ini yang bisa membawa mereka-mereka ini yang di bangku bawah ini ke depan atau tidak. Hallelujah. Now people have got, Ma Tuhan, that is a worshiper. itu yang namanya pemimpin The pujian, musician. pemain musik, And people who serve God. orang yang melayani Tuhan. But those who want the pew. Tapi bagaimana dengan saudara yang jadi jemaat? What are you doing? Apa yang saudara Are you coming lakukan? and sitting saying, I see the same people. Atau saudara juga kelakuannya sama. Yang melayani dia lagi. Capek deh. Capek dah. Am I right? No. You come the first time. Anggaplah kalau seperti kamu melakukannya yang pertama kali. Can you imagine the first time when you came to worship God? Pernah nggak saudara rasakan, aduh kalau pertama kali melayani Tuhan itu rasanya seperti apa ya? That's how you must be. Ya harusnya seperti itu. Jadi yang nggak membuat kita jadi nggak lelah-lelahnya. Amen. That's why you sing the song. Jangan lelah. Pekerja di ladangnya Tuhan. Lagi? Roh Kudus katanya memberi kekuatan. Amin. Kekuatan apa? Kekuatan apa? Regenerate you. Kenapa Roh Kudus tuh terus ingetin, perbarui kamu. Again and again. Terus berulang-ulang. That means who is the people who are living a resurrected life? Jadi siapa orang yang menjalani hidup dengan tubuh kebangkitan? Every day they are renewed in Him. Tiap hari yaitu orang ini terus diperbarui di dalam Tuhannya. Hallelujah. People of God. Ma Tuhan, So don't compare yourself to others. jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Don't look at others and say you're smaller. Jangan melihat orang lain, aduh saya nggak ada apa-apanya But ya. if you see somebody better than you, Kalau misalkan saudara lihat ada si A lebih baik dari kamu, don't feel jealous. jangan juga iri hati. What you must do, Apa yang kamu harus lakukan? say to God, Bilang sama Tuhan, I want to be like that. aku juga mau yaitu apa seperti dia. Jangan seperti dianya, aku mau urapan mungkin yang ada di dalam dia. Gitu loh. Amen. So people of Ma God, Tuhan. that's what Paul said. Oh, itu sebabnya Paulus katakan, And then what is he doing? apa yang dia lakukan And how does he achieve this? dan bagaimana dia mencapainya. Aduh, ini lebih panjang lagi ini Pak. In the book of Romans now. Dalam surat Roma, Now Apostle Paul now, speak to the people now. How does this come about? bagaimana ini semua bisa terjadi. In the book of Romans chapter 6 Di dalam surat Roma 6, and verse 5. ayat yang kelima Alkitab katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amen. So people of God, Ma Tuhan, if you have died with him, kalau saudara mati dengan dia, you're same as him. dikatakan kamu juga akan dibangkitkan bersama dengan dia. Now how do you die with him? Bagaimana kamu bisa mati dengan dia? How can you die with him? Bagaimana kamu bisa mati dengan dia? All the things the Bible says don't do it, you don't do it. Yang dimaksud dengan kita menjadi satu dalam kematiannya, itu pada waktu itu Alkitab bilang, kamu gak boleh lakukan yang ini. Apa yang Alkitab bilang gak boleh, ya kita jangan lakukan.
That means Artinya you're dying. kita tuh mati. You're dying. Kita mati. You're dying in Christ. Kita mati di dalam You're Kristus. crucifying in Christ. Kita menyalibkan di daging kita Now, di people dalam like that, Kristus. Tuhan. Now, when the Bible says don't do it, when you do it, you are no more walking in the resurrection. Jadi pada waktu Alkitab bilang kamu jangan lakukan, tapi kebalikannya kamu lakukan, kamu udah gak berjalan lagi di dalam kebangkitan. Amen. Verse 6. Ayat yang ke-6 katakan. Knowing that that the old man was crucified. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Amen. Hallelujah. Crucified. Disalibkan. That the body of sin might not be Amen. done away with, what you should be no longer a slave to sin. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Hallelujah. Jangan hambakan diri kepada dosa. Hallelujah. Now people have got that mean. Umat Tuhan Do artinya. not do what is willful sin. Jadi jangan kamu melakukan dosa yang memang sengaja kamu mau lakukan. Maksudnya gitu loh. So who is attaining resurrection now? Siapa yang bisa mencapai yaitu kebangkitan? Or Atau does it mean that you're born again, you're filled in the Holy Ghost, you go to heaven? apakah artinya kalau kamu sudah lahir baru, lalu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa langsung otomatis masuk No. surga? Tidak, Not yet. belum lagi. Unless you have crucified yourself with Christ. Kecuali kalau kamu terus menyalibkan dirimu bersama dengan Kristus. Hallelujah. So that you're no longer for slaves. Sehingga kamu tidak lagi memperhambakan dirimu. Amen. No longer your slave. Bukan lagi kamu menjadi hamba. Now people have got, what are the things in your life that you cannot do, you cannot stay without doing it? Jadi kamu perhatikan aja. Apa saja hal-hal di dalam kehidupan kamu nih. Tanpa ini saya gak bisa hidup. Tanpa begini saya gak bisa hidup. What are the things? Apa aja? Watching TV? Misalnya ini, aduh kalau saya gak nonton TV saya gak bisa dah. Or Atau go through Google, buka yang namanya Google. WhatsApp, WhatsApp, Instagram. Instagram. You cannot live without it. Saudara gak bisa hidup tuh kalau gak buka. You're a slave. Ya namanya kita udah diperbudak. Jadi apapun kalau kita tuh gak bisa hidup tanpanya, bukan hanya diperbudak. Kalau udah kecanduan sesuatu, bukan hanya bicara kecanduan obat ataupun narkoba, bukan. Tapi yang namanya alat-alat gadget pun udah termasuk. You're a slave. Udah jadi budak. That means the body of resurrection is not in you. Artinya apa? Tubuh kebangkitan itu tidak ada lagi padamu. So what do you have to do now? Apa yang kamu harus lakukan? You have crucified them. Kamu salibkan semua itu. Amen. Verse 8. Ayat yang ke-8 katakan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Go on. Ayat yang ke-9 katakan. Knowing- Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Amin. Hallelujah. What is that? Apa yang dikatakan? Now if you died with Christ, Sekarang kalau kamu mati bersama dengan Kristus, So ayat people of 8. God, Umat Tuhan. not doing what you should not do is dying. Jadi mengetahui apa yang kamu gak boleh lakukan seperti yang memang Alkitab bilang kita gak boleh lakukan, itu sama aja kita udah mati. You are dying to Christ. Kita udah mati bersama dengan You're dying Kristus. with Christ. Kita mati dengan Kristus. So that the new body will rise Supaya up. apa? Kalau kita mati bersama dengan Kristus, baru tubuh yang baru akan bangkit. Hallelujah. Now people have got, Mak Tuhan. and knowing that Christ has been raised from the dead, dies no more. Yaitu ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mati dan Kristus sudah sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Amen. Is it? No. Is it? Verse 9. Knowing Ayat 9. that Karena Christ, kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Amen. Mau Nggak bisa. tidak berkuasa lagi atas Dia. Amen. He cannot die anymore. Jadi Dia gak bisa mati lagi. So that means your life, Artinya kehidupanmu, you have no more fear of death. kita gak takut menghadapi kematian. Hallelujah. So the people who are going to be resurrected, Jadi orang yang akan dibangkitkan I've got to go through this phase. harus melalui fase ini. Oh jangan, don't dream, say that. Oh aku sudah bertobat, udah diurapi Roh Kudus, fill in the Holy Ghost, I'm born again, I will go to heaven. Jadi jangan saudara punya pola pikir itu seperti gini. Yang penting saya Kristen, saya sudah lahir baru, saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Pasti nanti kalau mati masuk surga. Belum. Jangan punya pola pikir seperti ini. Ini Belum. belum lagi Belum bisa. lagi. Ini belum lagi. Amen. That's only the beginning. Karena apa? Karena kelahiran baru kamu yang sungguh-sungguh, kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, itu baru awal perjalanan kamu. Amen. So people have got, Mak Tuhan. unless you die to the sin. Kecuali ada lanjutannya nih. Udah jalan di sini dalam roh,
Kamu salibin terus nggak kedagingan So kamu. why Kamu did Jesus salibin terus die? nggak kedagingan kamu. Kenapa Kristus mati? Jesus died for sin. Jadi Kristus mati itu untuk dosa. Because the sin cannot be in the body. Kenapa? Dosa itu harusnya tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Now what are the sin then? Dosa apa aja? In 1 John 2:5, Di dalam 2:5 is it? 1 John Last of the eyes. 15. Di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 katakan. 15. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 katakan. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amen. Halo, 3 hal. Itu ayat 16-nya katakan. Sebab apa yang ada di dalam dunia yaitu keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Hallelujah. When you live in this tree, Jadi kalau kita masih hidup di dalam 3 ini nih, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. you may be a Christian, Mungkin kamu Kristen, you may go to church, bisa aja ke you gereja. may be filled with the Holy Ghost, Mungkin kamu bisa dipenuhi dalam Roh you may Kudus. be born again, Mungkin kamu udah lahir baru. but I have news. Tapi saya punya kabar. You cannot be in heaven. Kalau masih 3 ini ada, tetap aja nggak bisa masuk surga. So who are these people cannot be there? Jadi siapa orang-orang ini yang nggak bisa? In the book of Revelation, Di dalam kitab Wahyu, now, there the Bible says, these are people you will never find in heaven. inilah orang-orang yang dikatakan kamu nggak akan bisa temukan di But- dalam surga. Tetapi But they will be in the second death. mereka itu akan ada di dalam yaitu kematian yang kedua. They are the one who will die the second death. Mereka inilah yang akan mengalami kematian yang kedua. Revelation chapter 21, verse 8. Di dalam kitab Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oh. Hallelujah. So when there is no resurrection, Jadi kalau tidak ada kebangkitan, there will be second death. akan ada yang namanya kematian yang kedua. Amen. Now people of God, Nah Tuhan, we die 2 times. kita ini mengalami kematian 2 kali. When you are born again, you are born 2 times, you die 1 time. Jadi kita ini bisa mengalami 2 tipe kematian. 1, kita ini bisa mengalami kelahiran baru, matinya 1 kali. Amen. When you're born again, you're born 2 times, you die 1 time. Artinya gini, kalau saudara lahir baru sungguh-sungguh, artinya di dalam kehidupan kamu, kamu mengalami 2 kali kelahiran, tapi mengalami 1 kali kematian. What do you mean by 2 kali? Maksudnya 2 kali kelahiran itu apa? Number 1. Yang satu kan From your kita mother's lahir womb. fisik, secara fisik dari kandungan ibu kita. Number 2, Yang kedua, in the spirit. kita itu lahir di dalam roh. 2 birth. Jadi kita mengalami 2 kelahiran And dan hanya mengalami 1 1 kematian. death. You will not die the second death. Jadi kita nggak akan mengalami kematian yang kedua. The Bible says, Alkitab bilang, God says, I do not like to see the death of the dead. itu. Di mana? Yehezkiel ya. I think- Buka lagi coba Yehezkiel 18 kali, coba lihat. Amen. God does not like the date of the death. Because it's different. Karena Alkitab Indonesia ini beda. Is it 18? Just hold on, Bos. Ya, verse 18. Yehezkiel 18, ayatnya 32. 18:32, ya? Ya. Is that right? For I have no pleasure in the death Yes. of the Yes. one who sins. Jadi di dalam yaitu ayat yang 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Now in English is different. Jadi kalau bahasa Inggrisnya agak berbeda. I have no pleasure in the death of one who dies. Jadi gini loh. Kalau Inggrisnya tuh bukan bicara sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Kalau Inggrisnya bilang sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang sudah mati. Kalau Inggrisnya bilang begitu, kan beda banget kan? I have no pleasure. Jadi di sini dikatakan aku tidak berkenan kepada kematian dari orang yang sudah mati. 2 kali mati. Jadi maksudnya kan ini loh, dia udah mati, mati lagi. Amen. So that's why in the book of Revelation it says the second death. Oleh karena itu kenapa di dalam kitab Wahyu itu berbicara yaitu tentang kematian yang kedua. Now these are the people who die the second death. Ini adalah orang yang mati mengalami kematian yang They are kedua. born 1 time, Artinya apa? Mereka cuma lahir sekali but they will die 2 times. tapi mengalami 2 kali kematian. 1 death,
Yang satu kematian in the body, di tubuh fisiknya, and second death yang kematian kedua in their soul. di dalam tubuh mereka. No, in their soul. Oh, di dalam jiwa mereka. Amen. In their soul. Di dalam jiwa mereka. So there are two deaths. Jadi mereka mengalami yaitu 2 kali So kematian. the people who are not born again, Orang yang tidak lahir baru, or people who are backslided, orang yang mudah mundur, will die 2 times. dia akan mengalami kematian 2 kali. Now who are they? Siapa mereka? The cowardly. Bayangin orang penakut pertama, barisan pertama. Amen. Ada ketakutan nggak? Saudara jadi orang Kristen masih takut-takut gak? Ada takut nggak? Lihat kecoa ada, "Au!" Takut nggak? Amen. Remember, Karena cowardly. kita Wahyu 21 ayat 8 balik lagi lihat. Nah, Orang-orang penakut, penakut. Ini- Takut apa? ini barisan pertama orang-orang penakut dulu nih. Amen. Siapa? Takut apa? Jadi apa yang dimaksud dengan penakut di sini? Adi, kamu takut apa? Takut digigit nyamuk? Ular lah pasti, masa nyamuk Iya, pasal. siapa tahu. Haleluya. Amen. Takut apa? Any fear in your life. Jadi nggak bicara takut sesuatu, tapi apapun rasa takutnya. You will not be found in the second resurrection. Kita nggak bisa ditemukan di dalam kebangkitan yang kedua. Why? Kenapa? Because fear is the spirit of the devil. Karena memang takut itu adalah roh yang berasal daripada si setan. Bukan roh Tuhan. Bukan berasal dari Tuhan. So any fear. Jadi bentuk takut That's apapun. why Jesus had to say again and again, do not be afraid. Oleh karena itu kenapa Yesus harus ingatkan terus menerus, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berapa kali Pak di Alkitab? Berapa banyak yaitu Yesus katakan atau Alkitab mencatat kata jangan takut. 365 365 kali. kali. Ya 66. 36. Oh, God also know the leap year, no? Hallelujah. Tuhan juga tahu katanya ada tahun sabit. Amen. People of God. Teman-teman. That means every morning you get up. Artinya tiap pagi bangun. Walaupun Pak siapa? Sabar. Sabar. Pak sabar, kelihatan sabar, ada juga ketakutan di dalam. Wah, ya ngaku juga dia. Haleluya. Ada juga ketakutan kan? Nah, people of God, the fear will not come in your heart. Jadi ya takut itu nggak boleh ada di dalam hatimu. When Christ Jesus has taken hold of your life, Karena memang kalau Kristus Yesus yang sudah memegang penuh ya. Jadi menguasai kehidupan kamu. and if you know truly that you are in the control of God, Dan kalau kamu tahu pasti hidup kamu ada di dalam kuasa dia. no matter what situation, Nggak peduli apapun situasinya. you will not have fear. Kamu nggak mungkin punya rasa takut. Kenapa? Kenapa? Because I know Him. Karena aku tahu siapa dia. He will take me through. Dia pasti membawa saya melaluinya. He will make me more than overcomers. Dia menjadikan saya lebih daripada pemenang. Bukan karena saya sendiri kuat. Bukan karena saya No. kuat. Enggak. It's Him. Tetapi dia. I know Him. Aku kan tahu I siapa know dia. He will take me up. Aku tahu dia yang akan membawa saya I terangkat. know He will change the situation. Aku tahu dia bisa mengubah situasinya. I will just be faithful to Him. Aku setia aja pada dia. Number one, Yang pertama, coward. yaitu penakut. Number two, Yang kedua, unbelieving. orang yang tidak percaya. Nah, kalau unbelieving is not only orang yang nggak percaya Tuhan Yesus loh. Yang dimaksud dengan orang yang tidak percaya ini bukan artinya orang nggak percaya Tuhan aja. Banyak orang nggak percaya firman Tuhan. Karena kan banyak orang walaupun dia Kristen, dia nggak percaya dengan firman Tuhan. Benar Pak? Pergi ke gereja HKBP? HKBP. Yang pintar-pintar itu nggak percaya. They say I don't believe in the Bible. Kan biasanya kalau orang yang udah merasa pinter itu kan mereka bilang, saya nggak percaya Alkitab ini. Saya nggak percaya ayat ini bisa. Saya nggak percaya mujizat ini masih terjadi. Orang seperti itu can say I am a believer, I'm a leader, I'm an elder in the church. Mereka itu bisa aja bilang saya orang percaya Tuhan, saya pemimpin gereja, mungkin saya ketua majelis atau penatua atau sing tua-tua, saya nggak tahu lah. But Tapi you will not be found in heaven. tetap aja selama kamu nggak percaya dengan firman-Nya, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. So resurrection is not just automatic, ya. Jadi yang namanya bicara kebangkitan itu kan bukan hanya otomatis So semua why orang Kristen Jesus dapat. was resurrected? Jadi kenapa Yesus bangkit? Because he did not have any of the negative. Karena memang dia nggak punya yaitu sisi negatifnya. Amen. Only one time Hanya satu kali. he had to struggle with the Father Dia harus benar-benar bergumul sama Allah Bapa. in the Garden of Waktu dia Gethsemane. berdoa di Taman It's the Getsemani. Father
Dia berkata, Bapak kalau bisa cawan ini berlalu dari That's the hadapanku, only time. itu aja sekali. That's the only time. Sekali aja. Other than that, Selebihnya, he was always in one with the Father. dia selalu menyatu dengan Bapaknya. Amen. So people of God. Bantuan. Number 3. Yang ketiga, The yaitu dikatakan yang ketiga, orang-orang keji. Orang yang keji. Ada kan orang keji kelihatannya. Am I right? Now people of God, I don't have to say that more. Murderers. Orang pembunuh. Ada ya pembunuh di gereja ini, Pak? Enggak ada ya? Ada enggak? Banyak. The Nggak ada moment you talk bad about other people, your character assassinate them. Jadi yang dimaksud dengan membunuh ini kan bukan membunuh secara fisik aja. Tapi kalau saudara udah jelekin, ngomongin yaitu karakter orang atau orang lain di belakangnya. Sama aja kamu udah membunuh karakter orang yang kamu ngomongin. Jangan main-main, no? Jadi jangan main-main. Hallelujah. Don't play the fool, eh? Jangan main-main. Why? Kenapa? Because that will not take you to the resurrected power. Kenapa? Dengan kita menjelek-jelekin atau ngomongin orangnya aja, ya kan? Itu bisa membuat kita itu nggak hidup di dalam kebangkitan. Of course, then sexually immoral. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan yaitu apa? Penyimpangan seksual. I mean, immoral. Not sexual adultery. Ini call it orang-orang sundal. Bukan sundal. This is worse than that. Jadi bukan hanya bicara orang-orang sundal. Kalau sexual immorality itu artinya orang yang melakukan penyimpangan seksual. Meaning, Artinya that mean they can be a what they call bi. mungkin yaitu mereka bisa bisex. Bisex. Immorality. Yaitu kan melakukan yaitu penyimpangan seksual. Amen. Now people have got. Tuan, Do you think they are among that in the church? apakah saudara pikir bahwa di gereja itu ya atau jemaat itu ada yang bisex? Pernah ketemu, Pak? Pernah? Pernah ketemu? Bitajeng? Enggak. Saya pernah ketemu. I remember one church in Semarang, ya. The person was sitting next to me. Jadi saya masih ingat yaitu orang yaitu ketika di Semarang ya, orang itu duduk di samping saya. And sitting with her friend. Lalu duduk dengan temannya. I turn around Saya berbalik, and I ask, saya langsung tanya, are you a lesbian? apa kamu lesbian, bisex different. Yeah, but I'm talking about Iya. lesbian. Jadi kamu lesbi ya? Lesbians can be bisexual also. Lesbi itu bisa juga bisex. Amen. Gay can become also bisex. Meaning they can sleep with the same sex and they can sleep with the opposite Yang sex. dimaksud dengan bisex itu ya bisa berhubungan dengan laki, bisa berhubungan dengan perempuan. Dua-duanya itu juga bisa. Amen. So I ask her, Saya tanya sama are dia, you a lesbian? kamu lesbi bukan? She got a shock. Dia kaget. She said, yes. Dia bilang iya. Tapi attended the service. Tapi bisa hadirin ibadah. Hallelujah. Ada lagi satu kasus. Same thing. Sama juga. When I pray, you always manifest. Kalau saya berdoa selalu manifestasi. I ask, what's your problem now? Lalu saya tanya, emang problem kamu apa? Then she came to me and said, Baru dia datangin saya sendiri dan berkata, I am a lesbian. saya ini lesbi. Don't think that they are not in the church, ya? Jadi jangan saudara pikir bahwa di gereja itu tidak ada orang lesbian, tidak ada yang namanya gay, tidak ada yang namanya Unless the bisex. Spirit of God manifests, Kecuali kalau memang roh Tuhan benar-benar bekerja, baru keluar semuanya. baru yang namanya mereka itu bisa terbongkar gitu. Hallelujah. So people of God, Tuhan, they're of course sexually immoral. yaitu seksual immorality, Sorcerers. lalu dikatakan tukang-tukang sihir. Amen. Di gereja ada tukang sihir nggak, Pak? Ya, seperti yang Bapak ngomong tadi. Ya, bermeditasi. Seperti sihir juga. Amen. All kinds of things sudah masuk gereja. Ya kan, yang namanya macam-macam lah. Zaman sekarang ini pengajaran tarik nafas dalam, apa-apa itu udah ya udah, Amen. udah pengajaran. Idolatrous. Lalu penyembah-penyembah berhala, Amen. Berhala itu apa? Berhala Papanya itu udah maksudnya? meninggal 10 tahun tapi masih berhala. gini loh, misalkan orang tuanya atau bapaknya meninggal ya, tapi masih dirinduin, masih dikangenin. That is an Kan idolatrous. artinya dia udah berhalain bapaknya. Tanpa sadar itu dia udah berhalain Anything bapaknya. that you cannot part with. Jadi segala sesuatu tuh kamu tuh
tanpa dia kayaknya nggak bisa lupain, nggak bisa hidup. Now these things will not allow you Bahwa ini semua ini tidak akan membuat saudara itu bisa hidup di dalam tubuh To be kebangkitan transformed. dan diubahkan. and the Bible says Alkitab katakan they will be put into mereka the inilah yang akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Okay, now people of God. Nah, Tuhan, But how are we going to be transformed then? tetapi bagaimana kita bisa diubahkan? When will we transformed? Kapan juga kita bisa diubahkan? In what state and what condition? Di dalam tahapan apa dan kondisi apa? Where and how? Di mana dan bagaimana? When and when? Kapan dan di mana? Amen. Now people of God. Nah, Tuhan, The Bible says Alkitab katakan in 2 Thessalonians, di dalam 2 Tesalonika, when Paul writes to the Thessalonians, he said, do not be worried about the people who die. 1 Thessalonians, I beg your di dalam pardon. 1 Tesalonika 4, itu katakan, And verse 13 down. ayat yang ke-13 dan seterusnya. Selanjutnya kami tidak tahu, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Now watch that word. Di Saudara- dalam Yesus. Jadi perhatikan ini dikatakan meninggal di dalam Yesus. Amen. Bukan sebagai Kristen aja. Jadi perhatikan ya, ini kalimat penting. Bukan yaitu Alkitab katakan yaitu apa? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristen, bukan bilang begitu, tapi dalam Yesus. Dalam Yesus, that means a person really walk with God. Ya? Artinya orang ini benar-benar jalan dengan Tuhan. Their conduct and the fruit of life. Kelakuan dia itu benar-benar yaitu sesuai dengan Kristus. Amen. Then, Lalu dikatakan lagi, itu akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan bangkit bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan, he tells us the how it will take place. jadi ini sudah menjelaskan kepada kita ya Rasul Paulus bagaimana yaitu nanti kebangkitan itu akan terjadi. That this is the second coming of Jesus. Ini berbicara tentang kedatangan Yesus The Kristus Lord kedua kalinya. himself will ascend. Dikatakan Tuhan sendiri yang akan turun. Not when they die, they go home. Bukan artinya yaitu pada waktu yaitu mereka when they die they go. Go home means go to heaven. Bukan artinya pada waktu mereka mati lalu mereka naik surga. No, Enggak. this is the last call. Karena ini adalah panggilan yang terakhir ya. That means- Peringatan yang terakhir. That means Artinya the last resurrection. ini bicara tentang yaitu kebangkitan yang Jesus terakhir. will come in the mid-air. Kenapa? Di kebangkitan yang terakhir, waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, dia akan datang di awan-awan. He will not come to earth yet. Jadi dia nggak akan turun ke bumi langsung. Not yet. Belum. Now this is the mid-air. Jadi di awan-awan dulu. In the mid-air to take the church first. Di awan-awan dia akan mengangkat gerejanya terlebih Tapi dahulu. kenapa dia sendiri harus turun? Kenapa kok harus Yesus yang turun di awan-awan? Because in the mid-air is actually the third heaven. Kenapa? Or the second heaven. Karena di awan-awan ini sebenarnya bicara yaitu langit tingkat kedua. Now that's where Satan is now. Kenapa? Setan ini kan yang menguasai langit tingkat kedua. Satan and the host of angels now are up Setan there. itu dan juga antek-antek pasukannya itu ada di langit tingkat So kedua. when the church is going to taken up, Jadi waktu nanti pengangkatan, ketika gereja yang ada di bawah ini, langit tingkat pertama ini mau naik ke atas, Satan will not allow. setan yang ada di langit kedua ini akan menghalangi. So Jesus himself will have to Oleh come. karena itu kenapa Yesus yang ada di langit tingkat ketiga, dia harus turun With the sendiri archangel. bersama dengan pasukan malaikatnya Protection. untuk memberikan perlindungan For the soul. supaya apa? Supaya yaitu apa? Gerejanya ini bisa terangkat. Jadi Yesus sendiri yang akan apa? Menyingkirkan ini, penghalangnya. But how is that going to be? Bagaimana ini bisa terjadi? Then we go to 1 Corinthians chapter 15, Kita lihat lagi apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15. verse 50 to 52. Ayat yang ke-50 sampai 56 katakan. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian di dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Bukan rahasia. Jadi bukan katakan rahasia. The word is mystery. Jadi sebenarnya kalimatnya dikatakan sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu misteri. Mystery artinya Misteri maksudnya, nobody knows. misteri itu adalah sesuatu hal yang
semua orang manusia nggak tahu. God reveals to him. Jadi Tuhan singkapkan kepada Rasul Paulus. What is the mystery? Apa misterinya? We Kita shall- tidak akan mati semuanya. Ah. Tetapi kita semua akan diubah di dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ah. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan di dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum So what Taurat. is the sting of that? Jadi dikatakan sengat maut itu apa? Is sin. Adalah dosa. Amen. And what is the strength of the sin? Dan yang menjadi kekuatan dosa itu apa? Law. Hukum Taurat. Amen. Now people of God, Tuhan. that's why Oleh karena itu, when we see in the book of Romans now, pada waktu kita baca surat Roma, Paul says, Rasul Paulus we katakan are now under grace. bahwa kita ini sekarang adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih We karunia are, Tuhan. we are under the grace of the Lord. Kita ini di bawah kasih We karunia are Tuhan. not under the law. Kita bukan lagi di bawah hukum Taurat. Amen. Now people of God, Tuhan. that's why you read now in the book of Romans chapter 6 now, Di dalam yaitu surat Roma 6 verse 14. ayatnya 14. Ayat ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Amen. Hallelujah. So people of God, Tuhan, so you can be a Christian, saudara bisa jadi orang you can Kristen. live under the law. Saudara bisa hidup masih ikutin yaitu hukum Taurat. Amen. But Tetapi when you're born again, pada waktu saudara lahir Spirit baru filled, dipenuhi di dalam when you roh, pursue the righteousness of pada God, waktu saudara terus mengejar kebenaran Tuhan, now sekarang you do not live by the law saudara tidak hidup lagi menurut hukum because you Taurat already fulfill the law. karena saudara sudah menggenapi hukum Taurat What do itu. you mean by fulfill Apa yang the law? dimaksud dengan saudara sudah menggenapi hukum The law Taurat? says do not steal. Nah, hukum Taurat katakan jangan mencuri. When you don't steal, Kalau kamu tidak mencuri, you fulfill the law. artinya kamu sudah menggenapi hukum Tauratnya. And the law, the Bible says do not lie. Dan Alkitab mengajarkan kamu nggak boleh menipu. When you don't lie, Kalau kamu nggak you berbohong, fulfill the law. kamu sudah menggenapi hukum So Tauratnya. now, Sekarang you're not under the law, kita bukan lagi hidup di bawah but hukum you Taurat, live in the grace. tetapi kita hidup di bawah kasih And karunia. what is the grace? Apa sih kasih The karunia? grace is the substitute strength of God in your weakness. Kasih karunia itu adalah apa? Tambahan kekuatan Tuhan di dalam kelemahanmu. Whenever you're weak, Jadi setiap kali kamu lemah, when you call God, dan saudara berseru kepada Tuhan, God gives you strength. maka Tuhan memberikan kekuatannya That kepadamu. is grace. Itu yang dimaksud dengan kasih Now this karunia. is where the wrong teaching going on. Dan disinilah yaitu pengajaran yang salah itu berlanjut. They say that you can do anything you want, don't worry, the grace of God is there. Mereka akan berkata, iya kamu boleh aja jadi orang Kristen berbuat apa aja yang kamu mau. Yang Nggak penting apa-apa. kan ada kasih karunia Tuhan. Pokoknya ada kasih karunia. Kan ada kasih karunia Tuhan Itu itu cukup. salah. Itu jadi salah lagi. It's a wrong teaching. Itu jadi pengajaran yang It's a salah. deception Itu jadi penyesatan. that will lead you into hell. Dan itu yang akan menuntun kamu masuk ke dalam Because neraka. the Bible says Alkitab katakan, you are not under the law kamu tidak lagi di bawah kuasa Why? hukum Taurat. Kenapa? because you fulfill the law. Karena kamu sudah mengenapi hukum Taurat itu. When you say when the Bible says don't do it, when you don't do it, then you fulfill the law. Karena pada waktu Alkitab katakan kamu nggak boleh lakukan itu dan kamu tidak lakukan, artinya kamu sudah genapi hukum Taurat. I mean, meaning Artinya now you live in the law. sekarang kamu hidup di dalam kasih karunia, In the law. di dalam hukum And Taurat. when you live in the law, Waktu kamu hidup di dalam hukum Taurat, sometimes your shortfall you cannot fulfill them. kadang-kadang kan kita bisa terjatuh dan kita nggak bisa menggenapi hukum Taurat itu. Then you cry to God. Lalu di situ saudara berseru Lord, kepada help Tuhan, me. Tuhan di dalam area I ini cannot do tolong it. aku nggak sanggup melakukannya. That's when he gives Dan you pada the saat grace. itu dia memberikan kasih karunia-Nya. Amen. So people of God, Jadi umat Tuhan, who are the righteous now? siapa sih sebenarnya orang benar? The people who walk in the law. Orang yang berjalan di dalam Fulfill Tuhan, the law. menggenapi yaitu hukum Taurat. That's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab Seek ye katakan, first the kingdom of God. tetapi carilah dahulu kerajaan Allah And his dan righteousness. kebenarannya. So what is righteousness? Jadi apa kebenarannya? Righteousness Kebenaran. is doing the law, Melakukan hukum Taurat, living in the law, hidup di dalam hukum Taurat, and walking with God. dan berjalan dengan Tuhan. That means Artinya, you are fulfilling the righteousness. kamu sudah menggenapi yaitu kebenarannya. That's when you become righteous. Baru pada saat itu kamu So when menjadi you orang become benar. righteous, Waktu saudara jadi orang benar, God says, Tuhan bilang, all these things semuanya ini shall be added. akan ditambahkan kepadamu. So people of God, Umat Tuhan, are you ready to go to heaven? saudara siap untuk masuk ke surga? Are you preparing yourself? Saudara mempersiapkan dirimu? Are you telling yourself, Saudara mengingatkan dirimu? I want to go into heaven? Aku mau masuk surga.
your concentration, konsentrasimu, your destination tujuanmu is nothing bukan yang lain, but to be resurrected. tetapi untuk dibangkitkan. So people of God, Jadi umat Tuhan, for that, untuk itu Jesus had to come to the world Yesus harus datang ke dalam dunia to show us untuk menunjukkan pada kita there is life after death. ada kehidupan setelah kematian. And the Amin. death Dan kematian, will not destroy your body. amin, tidak akan menghancurkan tubuh That fisikmu. in your body, Di dalam tubuhmu, you will be taken up. engkau akan diangkat. Amin. This is the hope. Ini adalah pengharapan. This is the hope. Inilah pengharapan. So people of God, Jadi umat Tuhan, you and I, saudara dan saya, are you ready to walk on it? apakah saudara siap berjalan di dalamnya? Hallelujah. Let's pray. Mari kita berdoa. I want one song. Saya mau satu lagu.